Bas! Segera setelah Ratu Penyihir selesai berbicara, tubuh Jiang Yi bersinar dengan cahaya putih dan menghilang, tetapi detik berikutnya dia mengembun di tepi perisai dan dipantulkan kembali oleh perisai. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Formasi penyihir kuno ini sangat kuat, sebenarnya bisa memenjarakan ruang angkasa, dan dia tidak bisa berteleportasi. Yun Fei telah mengetahui hasil ini sejak lama. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa pria kuat berjalan keluar dari tentara dan mulai mengepung perisai dan bersiap untuk melepaskan sihir. Dia segera berteriak kepada Jiang Yi, kembalilah, mereka ingin melepaskan ilmu sihir. Jiang Yi berteleportasi kembali, melirik keluar, dan melihat jenderal yang menjaga rumah Pangeran Xian, yang tiba-tiba mengelilinginya dengan pasukannya, dan sepertinya sedang berdebat dengan Ratu Penyihir. Karena Ratu Penyihir tidak lagi mengontrol formasi, tidak ada suara dari luar yang masuk, tetapi sang jenderal terlihat jelas berteriak keras, seolah-olah menghentikan Ratu Penyihir mengirim seseorang untuk menghabisi Yun Fei Yunxian. Puff! Sepertinya ada suara tumpul di hati semua orang, mata Yun Fei dan Yun Xian menjadi lebih gelap karena sang jenderal tiba-tiba terkena telapak tangan dari Master Fugue tingkat puncak dan kepalanya hancur berkeping-keping. Ratu Penyihir memasang ekspresi dingin di wajahnya. Melihat dia memarahinya beberapa kata, semua penjaga mundur. Para prajurit Fugue yang hendak mengambil tindakan mengelilinginya lagi dan mulai melepaskan sihir mereka. Hati-hati, wajah cantik Yun Fei dipenuhi dengan kegugupan saat dia melihat sekeliling reruntuhan istana. Dua penjaga puncak Fugue juga berdiri di samping Yun Fei dan Yun Xian, memperhatikan sekeliling dengan mata penuh kesungguhan. Bas! Langit tiba-tiba bergetar, dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dengan suara angin dan guntur, mereka menghantam semua orang dengan kekuatan besar. Jiang Yi dan dua penjaga Fugue melancarkan serangan pada saat yang sama, dua naga api dan dua serangan elemen meraung ke atas, meledakkan meteorit di atas kepala mereka menjadi bubuk. Cici! Di reruntuhan di bawah, potongan-potongan tiba-tiba meledak, dan untaian rumput batu terbang ke langit. Mata Jiang Yi menyusut, dan tubuhnya berkeliaran seperti naga. Dua penjaga rahasia Fugue segera membawa Yun bersama mereka. Keduanya mereka bergerak untuk menghindari serangan. Bang! 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 Jiang Yi dan dua penjaga rahasia yang berkeliaran terus menyerang, menghancurkan rumput batu yang ditembakkan dari tanah menjadi bubuk. Tapi sebelum semua orang bisa mengambil nafas, langit mulai berubah menjadi ganas, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya dan petir menderu-deru, dan masih banyak lagi. Bila angin menderu-deru, dan rasanya langit dipenuhi dengan berbagai serangan. Bas! Jiang Yi tidak punya pilihan selain terus berteleportasi, bergerak ke sisi manapun yang tidak ada serangan. Untungnya, istananya cukup besar, dengan radius beberapa ribu kaki. Formasi Dewa Penyihir kuno ini menutupi seluruh istana. Pergi juga memberi mereka tempat untuk bersembunyi. Merupakan keputusan bijak bagi Yun Fei untuk segera menghancurkan istana. Dibandingkan dengan Jiang Yi, kedua penjaga rahasia itu mengalami kesulitan. Keduanya harus membawa Yun Fei dan Yun Xian bersama mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk melindungi mereka. Tentu saja, mereka berada dalam keadaan yang sangat malu. Mereka dalam bahaya berkali-kali. Jika mereka berdua tidak bekerja keras, saya khawatir mereka tidak akan berada di sini sekarang. Sudah terluka. Ratu Penyihir jelas sudah sepenuhnya siap menghadapi pengepungan hari ini, semua ahli sihir kuat yang dapat dimobilisasi oleh keluarga kerajaan dimobilisasi, sebanyak 7 atau 8 orang. Orang-orang ini berdiri di luar perisai dan terus melepaskan ilmu sihir. Mereka bekerja sama secara diam-diam. Ratu Penyihir memegang tongkat tinggi-tinggi di tangannya dan terus bersinar dengan cahaya untuk mengendalikan formasi Dewa Penyihir kuno. Mengapa ada pergerakan besar di sini? Mengapa tidak ada yang melaporkannya kepada raja? Kalau tidak, Nenek Yinhua seharusnya ada di sini saat ini. Yun Fei mengerutkan kening dalam-dalam, matanya penuh keraguan. Menurutnya, raja adalah tidak datang hari ini mereka dan Jiang Yi akan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi ketika dia memikirkan Ratu Penyihir, hati Yun Fei tenggelam. Ratu Penyihir memiliki pikiran yang sangat tinggi, jika Yun Fei tidak begitu dicintai oleh ayahnya, kedua saudara kandungnya pasti sudah lama meninggal. Yun Qingtian, pemimpin kerajaan Tianxuan, tidak bodoh dan tidak mendelegasikan seluruh kekuasaannya kepada orang lain. Di belakangnya, ada Nenek Yinhua yang sangat setia kepada keluarga kerajaan. Jika tidak, kerajaan Tianxuan akan diperintah oleh sang penyihir. Ratu. Karena Ratu Penyihir bermaksud menghabisi mereka, dia harus memiliki rencana yang matang, mungkin kota Xuantian diblokir saat ini, dan tidak ada yang bisa menyampaikan berita tersebut. Setidaknya butuh 1 pagi bagi Yun Qingtian untuk pergi memuja Dewa Penyihir. Setelah sekian lama menunggunya kembali ke kota, mayat semua orang menjadi dingin. Boom, cici, bang-bang, wow, meteorit, guntur dan kilat, bila angin, panah es, rumput batu. Semua jenis sihir mengalir masuk. Jiang Yi dapat berteleportasi, dan masih ada sejumlah kecil api tanah di dalam api manik roh, yang cukup nyaman.
Kedua penjaga rahasia pengembara itu sengsara. Jika terus berlanjut, mereka akan terluka. Sekali terluka, kekuatan fisik mereka akan hilang, dan akibat akhirnya adalah kematian. Yun Fei, Yun Xian, jangan melawan. Aku akan memasukkanmu ke dalam botol hijau dan menahanmu di sana sebentar. Aku akan menemukan cara untuk menghancurkan formasi kuno dan membawamu melarikan diri. Jiang Yi melihat bahwa situasinya adalah tidak bagus, Yun Fei dan yang lainnya tidak bisa mati, jadi mereka berteriak keras dan berteleportasi ke arah mereka. Baik, Yun Fei dan Yun Xian tahu bahwa mereka berdua membosankan, dan juga tahu bahwa botol hijau dapat menyimpan orang hidup, tetapi keduanya sedikit bingung. Apa yang dimaksud Jiang Yi dengan meminta mereka untuk tinggal di dalamnya untuk sementara waktu? Botol pemurnian hijau. Kedua penjaga rahasia pengembara Fugue sangat senang. Kemampuan Jiang Yi untuk berteleportasi sangat mengagumkan. Yun Fei dan Yun Fei dimasukkan ke dalam botol pemurnian hijau oleh Jiang Yi, yang lebih aman daripada mengikuti mereka. Fiuh. Setelah Jiang Yi muncul di dekat mereka, dua penjaga Fugue melemparkan Yun Fei dan Yun Xian pada saat yang bersamaan. Botol pemurni hijau Jiang Yi menampung semuanya dengan kilatan cahaya. Ada Raja Iblis Puncak di dalam botol hijau, serta Tuan He. Dia tidak tahu apakah mereka berdua akan pingsan di bawah tekanan aura Raja Iblis ketika mereka masuk, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, itu pada saat ini. Dia mulai berteleportasi lagi, dan tubuhnya mengembun tidak jauh dari perisai. Pedang naga api di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Lampu merah menyala, dan segera puluhan ribu naga api kecil meraung. Jiang Yi menggunakan bagian tengahnya tingkat Dao Mark, serang, mencoba menghancurkan perisai. Bang 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 bang. Serangkaian ledakan terdengar, dan perisainya bersinar tanpa henti, tapi tidak ada tanda-tanda akan terguncang. Dengan baik, kedua penjaga rahasia Fugue ditakuti olehnya, kekuatan serangan ini bahkan lebih kuat dari Fugue Peak. Jiang Yi sebelumnya memberi kesan kepada orang-orang bahwa kekuatan magis yang paling kuat adalah niat menghabisi yang sebenarnya dan batu roh api. Sudah berapa lama hal itu berlalu dan kekuatan serangannya begitu ganas. Pangeran Bupati. Seseorang melihat kekecewaan di mata Jiang Yi dan berteriak jangan sia-siakan usahamu. Formasi kuno ini ditinggalkan oleh Dewa Penyihir saat itu. Ada 12 batu rune khusus. Batu rune ini biasanya itu dapat secara otomatis menyerap vitalitas langit dan bumi, dan energi yang terakumulasi sangat menakutkan. Dengan kekuatan serangan kita tidak dapat menghancurkannya dalam beberapa bulan. Batu rune yang ditinggalkan oleh Dewa Penyihir. Jiang Yi mengangkatnya alisnya. Dia sebenarnya ingin mematahkannya. Formasinya terlalu sederhana, lepaskan saja Raja Iblis, tetapi momentum Raja Iblis Puncak terlalu kuat dan akan segera membuat Nenek Ying Hua khawatir. Itu sebabnya dia ingin mengandalkan energinya sendiri untuk menghancurkan formasi, dan kemudian melarikan diri bersama Yun Fei dan yang lainnya. Pada saat ini, ketika dia diingatkan oleh penjaga rahasia pengembara, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berteleportasi ke tepi perisai, sebuah token hitam muncul di tangannya, dan dia dengan cepat memindahkan token itu ke arah perisai dengan infus Yuanli. Cici, sesuatu yang ajaib terjadi. Segera setelah tanda yang diberikan kepada Jiang Yi oleh Dewa Penyihir menyentuh perisai, seluruh perisai bersinar dengan cahaya, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Wow, seluruh tempat menjadi gempar, dan orang-orang di luar menjadi gempar. Orang-orang kuat yang melepaskan ilmu sihir semuanya tercengang. Mata indah Ratu Penyihir menyusut dan wajahnya berubah seketika. Dia segera bangun dan berteriak kirim sinyal ke Nenek Yin Hua untuk meminta bantuan. Sudah terlambat. Tanda seru. Jiang Yi muncul di tengah kerumunan dalam sekejap, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, rambut merah panjangnya bergerak tanpa angin, dan aura pembunuh yang sangat menakutkan keluar dari dirinya, menyelimuti seluruh orang-orang di rumah Pangeran Xian. Matanya juga tertuju pada Ratu Penyihir berwajah pucat, dan dia menyeringai dan berkata Ratu Penyihir, aku tidak tahu apakah kamu adalah tiruan atau orang sungguhan. Sebelum aku mati, kenapa aku tidak memberitahumu caranya kamu lahir sebelum aku lahir, dan kamu mati ketika aku lahir? Formasi kuno Dewa Penyihir telah rusak. Fakta ini membuat banyak orang sulit menerima bahwa Dewa Penyihir selalu menjadi simbol tak terkalahkan di kerajaan Tianxuan. Setelah para pejuang King Kong kerajaan Daxia memasuki area terlarang Dewa Penyihir, mereka tidak pernah keluar. Di hati orang-orang kerajaan Tianxuan, kekuatan Dewa Penyihir telah mencapai tingkat Dewa Surgawi, dan tingkat sihir serta larangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi kuno Dewa Penyihir diserahkan kepada anak-anak keluarga Yun oleh Dewa Penyihir. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa prajurit Vajra biasa pun akan kesulitan untuk menerobos formasi kuno ini. Jika anak-anak dari keluarga Yun berada dalam bahaya kehancuran, mereka dapat mengaktifkan formasi besar ini formasi untuk melindungi diri sendiri. Fakta membuktikan bahwa formasi kuno ini memang sangat kuat. 900 tahun yang lalu, klan kerajaan Tianxuan tiba-tiba memberontak dan menyerbu istana. Pada saat itu, sebagian besar penjaga kekaisaran dipindahkan dari gunung,
dan keluarga Yun hampir punah terhapus. Pada akhirnya, formasi besar inilah yang menahan serangan ratusan prajurit kuat selama 1 hari 2 malam, hanya ketika pasukan Raja Qin tiba barulah keluarga Yun bisa diselamatkan. Sekarang formasinya dipatahkan oleh Jiang Yi dengan lambaian tangannya, mengapa menurut Anda semua orang tidak terkejut? Setelah Jiang Yi melepaskan niat sebenarnya untuk menghabisi, semua orang diselimuti aura pembunuh yang menakutkan, dan keterkejutan di hati mereka berubah menjadi ketakutan, setelah beberapa prajurit terkuat di puncak gerakan ilahi menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak dan dapat tidak mengerahkan semangat juang apapun di dalam hati mereka, mereka menjadi semakin terkejut, ketakutan sudah mencapai puncaknya. Untuk rencana hari ini, Ratu Penyihir memang telah menutup seluruh kota, saat ini ada penjaga di luar, dan siapapun yang berani bergerak akan ditembak mati. Ratu Penyihir juga yang membuat perintah itu sendiri, jadi meskipun seseorang bisa memanggil raja, mereka tetap akan mempertimbangkan balas dendam Ratu Penyihir setelahnya. Jadi, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengirim pesan kepada raja, jika raja dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang situasi di kota, Jiang Yi dapat dengan mudah melenyapkan seluruh kota. Selama pertempuran di luar kota Xiaoyu, kerajaan Tianxuan mengirimkan 300.000 tentara. Beberapa jenderal yang hadir berpartisipasi langsung dalam pertempuran tersebut. Mereka menyaksikan kekuatan abnormal Jiang Yi, menghabisi orang seperti Guk-Guk. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan seluruh kota, kota Xuantian akan berubah menjadi api penyucian pada saat Raja dan Nenek Yin Hua kembali. Fiuh, Jiang Yi sepertinya bersiap melakukan ini saat ini. Dia bergegas menuju Ratu Penyihir seperti naga liar, dan pedang naga api di tangannya menebas Ratu Penyihir tanpa ragu-ragu, 2 naga api dan ratusan ribu naga angin meraung dengan aura menghancurkan segalanya. Puff! Kedua naga api itu bahkan belum berjarak 3 atau 4 kaki satu sama lain ketika Ratu Penyihir tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan kemudian menghilang tiba-tiba dari tempatnya. Bang-bang! 2 naga api meraung dan menabrak kereta yang ditumpangi Ratu Penyihir. Kereta mewah itu segera meledak, dan hantaman udara yang kuat melumpuhkan hampir 100 penjaga di dekatnya. Adegan itu berantakan. Teleportasi. Ekspresi Jiang Yi berubah. Saat dia bingung, suara penjaga rahasia Yun Fei yang berkeliaran terdengar di telinganya Pangeran Bupati. Ini adalah sihir pelarian darah. Sihir ini hanya dapat digunakan sekali, dan Ratu Penyihir tidak bisa melarikan diri terlalu jauh, dia pasti bersembunyi di dekatnya saat ini, cari dengan cepat, jangan biarkan dia melarikan diri. Blood Escape. Jiang Yi mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba tertutup, dan 2 gumpalan energi hitam menghilang telinga, pendengarannya tiba-tiba menjadi menakutkan. Semua suara di rumah Pangeran Xian terdengar di telinganya, dan bahkan tangisan beberapa belalang di tanah di sudut jauh dapat terdengar dengan jelas. Barat, matanya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan aliran udara di barat tidak normal, dan samar-samar dia bisa mendengar suara aliran cepat di udara. Ratu Penyihir, kamu masih ingin melarikan diri. Kakinya tenggelam, tanah berguncang, dan tubuhnya melesat seperti naga liar, bergegas menuju gerbang barat rumah Pangeran Xian. Bunuh. Begitu Jiang Yi bergerak, aura pembunuh di dekatnya secara alami melemah, dan beberapa prajurit dewa tingkat atas Ratu Penyihir semuanya bergerak dengan putus asa. Mereka semua diracuni oleh racun Ratu Penyihir, mereka tidak dapat bertahan hidup bahkan jika Ratu Penyihir meninggal, jadi mereka tentu saja harus menahan Jiang Yi. Bas, cici, boom, beberapa orang melepaskan sihir mereka pada saat yang sama. Meteorit, guntur dan kilat, bilah angin, dan raungan es mengalir turun dari langit. Beberapa orang berlari menuju Jiang Yi dengan putus asa. Pergi, semua orang mengeluarkan senjatanya di udara dan melepaskan serangan Yuan Li. Mencari kematian. Jiang Yi awalnya berjanji kepada Dewa Penyihir untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga Yun, jadi dia tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat ini, melihat sekelompok orang ini mengambil tindakan lebih dulu, saya langsung geram. Mungkin ada anak-anak dari keluarga Yun dalam kelompok orang ini, tapi dia tidak terlalu peduli. Bas, dia mengedipkan tubuhnya dan berteleportasi kembali. Niat menghabisi yang sebenarnya menyelimuti sekelompok orang itu lagi. Matanya seperti pisau, mengamati wajah para dewa tingkat puncak yang bergerak. Dia berkata dengan dingin, sejak kamu ingin mati, aku akan membantu kalian semua. Tubuhnya berkelebat terus-menerus, dan pedang naga api mencuat seperti naga pengembara. Dengan suara pedang, tubuh orang kuat dipotong-potong. Kombinasi dari niat sebenarnya untuk menghabisi dan berteleportasi terlalu kejam, dan banyak orang tidak bereaksi sama sekali, dia dipenggal jika tidak datang. Bang! 8 orang terkuat di bawah Ratu Penyihir semuanya terbunuh. Baru kemudian Jiang Yi melirik wajah lebih dari 1000 penjaga di istana Pangeran Xian, dan berteriak, aku hanya akan menghabisi Ratu Penyihir hari ini, siapa yang berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Bas! Jiang Yi berteleportasi terus-menerus, dan Ratu Penyihir melarikan diri ke arah barat. Tak perlu dikatakan lagi, dia keluar dari gerbang kota barat untuk meminta bantuan dari Raja dan Nenek Yin Hua.
Dia berteleportasi ke barat, tentu saja, ada peluang untuk menghabisinya. Fiuh. Begitu Jiang Yi pergi, para penjaga istana ragu-ragu. Ratu Penyihir dan Yunfei Yunxian bertarung di antara mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membantu siapapun. Selain itu, Jiang Yi muncul di pihak Yunxian, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Kekuatan Jiang Yi terlalu kuat, dia bisa mencapai puncak pikirannya seperti memotong semangka, bahkan jika mereka mengejarnya, mereka akan mati sia-sia. Tapi tidak mungkin bagi mereka untuk diam saja. Akankah Raja takut dengan kulit mereka ketika dia kembali? Fiuh. Seorang komandan memutar matanya, dan sebuah bom sinyal di tangannya tiba-tiba naik ke udara dan meledak di udara. Komandan lain dan orang-orang di sisi Ratu Penyihir juga terbangun, dan banyak orang segera memberikan sinyal bom. Bang! Segera, kembang api bermekaran di atas rumah Pangeran Xian, meskipun saat itu siang hari, kembang api menerangi seluruh kota Xuantian, dan suaranya menyebar ke seluruh kota Xuantian sejauh ratusan mil. Kejar! Seorang komandan melambaikan tangannya dan memimpin para penjaga kekaisaran untuk mengejar Jiang Yi, tetapi jelas bahwa mereka tidak mencoba yang terbaik dan hanya berpura-pura. Karena ada dua faksi yang bertarung secara internal, mereka tidak bisa memihak, jadi mereka hanya berpura-pura menunggu Raja Negara itu kembali dan mengambil keputusan. Wow! Klakson segera berbunyi dari arah istana, dan sekelompok penjaga kekaisaran bergegas menuju ke arah ini. Seluruh kota Xuantian seperti panci minyak mendidih, dan penjaga kekaisaran bergegas menuju Jiang Yi kemana-mana. Karena Jiang Yi sedang mengejar wanita cantik berjubah Phoenix, satu-satunya yang bisa mengenakan jubah Phoenix di kota Xuantian adalah Ratu Penyihir. Apa yang harus saya lakukan? Jiang Yi melihat kembang api bermekaran di udara, memandangi para penjaga kekaisaran yang mengerumuninya dari segala arah, dan memandangi Ratu Penyihir di kejauhan seperti hantu rubah, terus-menerus melompat dan berlari di atas atap, matanya jejak keraguan melintas di dirinya. Bom sinyal pasti akan mengingatkan Raja dan Nenek Yin Hua, jika dia pergi sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri bersama Yun Fei dan Yun Xian. Tapi Ratu Penyihir ada tepat di depannya. Pikiran orang ini terlalu kejam. Jika dia tidak menghabisinya, dia mungkin akan mendapat masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan terus berteleportasi menuju Ratu Penyihir, sama sekali mengabaikan jalanan dan gang di dekatnya. Orang-orang kuat yang terbang di halaman semuanya ditekan dengan niat menghabisi yang sebenarnya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekat dan melepaskan serangan. Kematian. Setelah puluhan napas, dia akhirnya mempersempit jarak antara kedua sisi menjadi lebih dari 1000 kaki. Ratu Penyihir sendiri sangat kuat, mencapai tingkat kelima dari gerakan abadi. Sayangnya, vitalitasnya rusak parah oleh sihir pelarian darah yang baru saja dia keluarkan, sehingga kecepatannya tidak bisa lebih lambat, dan dia dengan mudah ditangkap oleh Jiang Yi. Ups! Tepat ketika Jiang Yi berteleportasi lagi, mendekati Ratu Penyihir, dia menggunakan niat menghabisi yang sebenarnya untuk menekan lawan dan bersiap untuk menghabisinya. Sosok perak menerobos langit di barat, seperti pelangi perak menembus langit, dan mencapai langit di atas Jiang Yi dan Wu Qin hanya dalam sekejap mata. Aura yang lebih menakutkan juga menyelimuti seluruh kota Xuantian, menekan Jiang Yi hingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, suara yang sangat dingin bergema di seluruh area Jiang Yi. Apakah kamu sangat berani? Beraninya kamu datang ke kota Xuantian untuk menjadi liar. Siapa yang dapat melindungimu kali ini? Nenek Yin Hua. Gunung Wushen berjarak 1 jam dari kota Xuantian. Saat ini diperkirakan Raja masih melakukan pengorbanan di Gunung Wushen. Mengapa Nenek Sakura datang begitu cepat? Tidak hanya Jiang Yi yang terkejut, Ratu Penyihir dan yang lainnya juga bingung. Namun, mata Ratu Penyihir tiba-tiba berbinar dan dia berteriak dengan manis ibu mertua. Yun Fei dan Yun Xian berkolusi dengan Jiang Yi untuk menyakiti ini. Ratu, mereka sekarang melanggar hukum. Tolong cepat, ambil tindakan dan bunuh Jiang Yi. Ups, orang-orang kuat yang mengikuti Jiang Yi di kejauhan melonjak satu demi satu. Nenek Yin Hua datang, dan Jiang Yi tidak dapat menyakiti mereka lagi, jadi mereka dengan sendirinya bergegas keluar, banyak orang juga berteriak keras dan menuduh Jiang Yi melakukan kejahatannya. Penyembah yang agung, tunggu sebentar. Dua sosok melesat dari jauh. Mereka adalah penjaga rahasia Yun Fei dan Yun Xian. Salah satu dari mereka mulai berteriak dari kejauhan masalah ini jelas merupakan niat ratu untuk menyakiti kedua yang mulia. Dia tadi malam, mereka diam-diam memindahkan arai dewa penyihir kuno ke rumah Pangeran Xian, hanya untuk menyakiti kedua yang mulia dan bupati. Terlebih lagi, kedua yang mulia masih berada di dalam botol hijau bupati saat ini. Jika imam besar menghabisi Jiang Yi, kedua yang mulia mungkin juga jika Anda ingin mengikuti kejatuhan, harap tunggu sampai raja kembali untuk menginterogasinya sebelum mengambil tindakan. Wow, teriakan keras menyebabkan ledakan di kota Xuantian. Meskipun banyak orang melakukannya tidak berani keluar untuk menonton,
tapi di dekatnya warga sipil di halaman tidak bisa menahan rasa penasarannya dan menonton secara diam-diam. Hal menarik seperti itu belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Yang terpenting adalah Jiang Yi yang terkenal di seluruh dunia benar-benar terlibat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Yi berdiri dengan bangga di atap rumah, tanpa sedikit pun rasa panik, dan memandang nenek Yin Hua di udara. Tidak jauh dari situ, Ratu Penyihir masih diselimuti oleh niat sebenarnya untuk menghabisi. Namun, karena nenek Yin Hua menekan Jiang Yi, niat menghabisi dalam dirinya tidak begitu menakutkan. Jika tidak, Ratu Penyihir bahkan tidak dapat berbicara saat ini. Huff. Ratu Penyihir melihat seseorang membela Jiang Yi dan berkata bahwa dia akan menunggu sampai raja kembali. Nenek Yin Hua tidak melakukan apapun, matanya yang indah berbinar, dan dia minum dengan manis. Jiang Yi adalah Bupati Daxia Kingdom. Diam-diam menyelinap ke kota Suantian, dan memburu permaisuri di depan umum. Bahkan jika Master Kuil Air dan permaisuri iblis hadir, mereka tidak akan membantu atau tidak membantu pengantin wanita, bukan? Apalagi yang perlu dikatakan? Bagaimana bisakah kita meningkatkan prestise negara kita jika kita tidak menghabisi Jiang Yi? Ibu mertua, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu? Bising. Jiang Yi, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya jelas dipenuhi dengan energi Yuan, dan itu seperti suara gemuruh yang menggelegar, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga warga sipil di bawah. Ketika dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan detik berikutnya ia mengembun di sekitar Ratu Penyihir, dan manik-manik roh api merapalkan mantra pada saat itu dan memancarkan ribuan sinar cahaya. Nenek Yin Hua, yang sedang memegang tongkat kerajaan di udara, tiba-tiba berubah ekspresi dan berteriak dengan keras, berhenti. Jiang Yi, jika kamu berani menyentuh Ratu, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Cici. Ratu Penyihir menjawab dengan, huo api bumi yang terus-menerus muncul dari manik roh. Ratu Penyihir benar-benar ditekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat tubuhnya ditelan oleh api bumi, dan akhirnya terbakar menjadi ketiadaan. Kematian. Nenek Yin Hua sangat marah. Dia melambaikan tongkatnya dan membentuk segel dengan satu tangan. Energi dunia sekitarnya mengalir ke arahnya dengan cepat. Dia dengan cepat memadatkan segel tangan putih besar dan tiba-tiba menembakkannya ke arah Jiang Yi. Ah! Melarikan diri. Para sersan dan orang kuat di dekatnya semua terkejut. Mereka merasa tak tertahankan dan tak tertahankan dari segel tangan besar itu. Nenek Yin Hua menyerang dengan marah, dan jika dia dipukul, dia pasti akan berubah menjadi fly ash. Jiang Yi tidak melarikan diri, karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sidik tangan besar yang menakutkan itu mengunci dirinya, membuatnya merasa bahwa bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, sidik jari besar itu akan menghabisinya. Ada sedikit cibiran di sudut mulutnya, tapi dia tidak bergerak. Dia hanya menyalakan mutiara roh api, dan sebuah botol hijau muncul di tangannya. Dia menuangkan sedikit energi ke dalamnya, dan botol hijau itu langsung menyala. Aduh, raungan tumpul terdengar dari udara tipis, dan kemudian aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Aura itu luar biasa kejam, ganas dan menakutkan, seperti iblis kuno yang muncul dari neraka, mencoba melahap semua makhluk hidup. Cici, ruangan itu bergetar, dan seekor binatang raksasa besar juga menampakkan sosoknya yang ganas. Saat ia muncul, tubuh merah dan kuning itu dipenuhi cahaya, dan cahaya itu masih mengalir samar, menuju kepala merah menyala, tanduk bergegas pergi. Segera seberkas cahaya merah keluar dari tanduknya, melesat seperti pelangi yang menembus matahari, dan langsung bertabrakan dengan sidik jari besar yang menutupinya di udara. Hah, hah, tubuh dan jiwa para pejuang di kota bergetar. Betapa menakutkannya monster sekuat itu melawan nenek Yin Hua. Tak satu pun dari mereka yang berani membayangkan bahwa pada saat ini, satu pikiran muncul di benak semua orang, semuanya sudah berakhir, semua orang sudah berakhir, dan kota Suantian akan dihancurkan dengan tanah. Bang! Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika kedua energi itu bertabrakan, tidak ada ledakan yang mengerikan. Sebaliknya, hanya ada sedikit suara. Kemudian situasi yang lebih aneh terjadi. Sidik jari besar itu langsung terkena sinar cahaya menembus, dan berkas cahaya merah menyala menerobos udara. Jejak tangan besar itu perlahan menghilang di udara. Cici, sinar merah menyala itu melonjak ribuan kaki ke langit, dan kemudian tiba-tiba meledak di langit, seperti sekuntum bunga besar. Seperti bunga mawar yang mekar, ruang di sekitarnya terkoyak lapis demi lapis, dan retakan kecil yang jelek muncul di langit. Lalu terjadilah ledakan keras, yang membuat gendang telinga banyak orang berdarah. Pada saat itu, mereka benar-benar tuli. Boom, boom, boom. Angin dan awan di langit masih bergulung, dan angin kencang menyapu ke bawah, membuat banyak bangunan tua di kota runtuh, dan juga meniup banyak gerbong di jalanan, dan banyak warga sipil yang lemah, di jalanan tertiup angin, rok beberapa gadis juga digulung, menyebabkan mereka berteriak kaget. Pada saat ini, semua orang di kota Suantian sepertinya merasa bahwa akhir telah tiba.
Para sersan dan orang kuat di kota itu semua tercengang, mereka mencium bau kematian, dan jiwa mereka gemetar saat mereka melihat binatang raksasa berwarna merah kuning yang berdiri dengan bangga di udara. Nenek Yinhua sangat marah, meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia menggunakan setidaknya 80% dari kekuatannya. Namun setelah monster itu keluar, ia dapat dengan mudah menghamburkan cetakan telapak tangan besar Nenek Yinhua dengan satu serangan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan monster ini sepenuhnya berada pada level yang sama dengan Nenek Yinhua, dan monster ini dilepaskan oleh Jiang Yi. Dengan kata lain, Jiang Yi memiliki kendali atas hidup dan mati seluruh kota Xuantian. Jika dia ingin menumpahkan darah kota Xuantian, semua orang akan mati, dan kerajaan Tianxuan mungkin hancur. Karakter Jiang Yi terkenal di seluruh dunia, dia nakal, kejam, dan harus membalas dendam. Ratu penyihir baru saja memimpin pasukan untuk mengepung dan menghabisi Jiang Yi, yang membuatnya marah, sehingga semua orang bisa mencium bau kematian. Banyak orang memusatkan pandangan mereka pada sosok lemah yang berdiri di atap loteng, memandangi rambut merahnya yang berterbangan di langit karena angin kencang, dan memandangi matanya yang masih merah darah dengan emosi di dalam hati. Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh negara, dan Jiang Yi dianggap sebagai orang pertama dalam 10.000 tahun yang melakukannya. Nenek Yinhua yang berada di langit juga ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan binatang Jiazu, dan dia tahu lebih jelas bahwa jika binatang Jiazu ingin menghabisinya sekarang, dia mungkin akan melakukannya, mati sekarang. Dia tidak bergerak apapun, matanya tertuju pada binatang itu, dan matanya penuh dengan keterkejutan, seolah dia mencurigai sesuatu. Ups, pada saat ini, lebih dari selusin sosok ditembakkan dari barat kota. Selusin orang berada di puncak Fugue mereka, dan mereka secepat film laser. Mereka bergegas ke kota hanya dalam beberapa kedipan. Di antara selusin orang, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga kuning cerah yang sedang digendong. Dia berteriak dari jauh, ibu mertua, jangan bergerak. Yang mulia, banyak orang seru, ekspresi wajah mereka. Tiba-tiba, hatiku ngeri. Pada saat ini, Yun Qingtian, pemimpin kerajaan Tianxuan, benar-benar bergegas ke kota. Apakah dia mencoba menghancurkan kerajaan Tianxuan? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah setelah Yun Qingtian dilarikan ke arahnya, dia benar-benar berlutut di jalan, dan semua pejuang Fugue yang kuat di sekitarnya juga berlutut. Setelah Yun Qingtian membungkuk dengan penuh hormat, dia berteriak kegirangan Yun Qingtian, generasi ke-136 keturunan keluarga Yun, telah bertemu dengan binatang suci. Tuan binatang suci. Gelar ini sangat istimewa, tetapi identitas monster yang dapat membuat pemimpin kerajaan Tianxuan berlutut pasti luar biasa. Banyak orang yang bingung di mata mereka. Tentu saja, masih banyak orang yang langsung terbangun, seperti Nenek Yinhua. Binatang suci. Binatang spiritual dewa penyihir. Ya, persis sama dengan yang tercatat dalam data. Ini adalah binatang Yazen. Kecurigaan di mata Nenek Yinhua tiba-tiba menghilang, dan dia juga tahu mengapa iblis itu raja tidak menghabisinya sekarang. Dia segera terbang, berlutut bersama raja, dan berkata dengan hormat, sampai jumpa, Tuan Binatang Suci. Raja dan Nenek Yinhua keduanya berlutut, dan orang-orang lainnya, apakah mereka sudah bangun atau masih tidak mengerti, berlutut satu demi satu. Dia memberi hormat dengan hormat dan berkata, sampai jumpa, Tuan Binatang Suci. Orang-orang berlutut satu demi satu, dan penghormatan serta teriakan datang satu demi satu, bergema di seluruh kota Xuantian. Pada saat ini, Jiang Yi terkejut, dia tidak menyangka dewa penyihir memiliki prestise seperti itu di kerajaan Tianxuan. Bahkan raja harus berlutut di hadapan binatang spiritual yang dia jinakkan saat itu. Tentu saja, ada alasan tertentu kenapa Raja Iblis begitu kuat, bukan? Binatang itu berdiri dengan bangga di kehampaan dengan kepala terangkat tinggi, seolah-olah tidak bisa menariknya lebih jauh. Ia bahkan tidak melihat ke arah pemimpin kerajaan Tianxuan. Setelah kota menjadi benar-benar sunyi, ia melirik ke arah Nenek Yinhua acuh tak acuh di bawah dan berkata dengan suara teredam. Dia berkata dengan cemberut, anak-anak keluarga Yun semakin buruk dari generasi ke generasi. Jika Tuan bisa melihatnya, saya khawatir dia akan sedih. Aduh, kami bersalah. Kami malu pada dewa penyihir dan nenek moyang kami. Yun Tianxing dan yang lainnya dia segera membungkuk dengan rasa malu di wajahnya, tubuhnya membungkuk dan dia tidak berani bangun. Jiang Yi bahkan lebih terkejut, tapi hatinya lega. Setidaknya dia tidak harus saling berhadapan dalam pertempuran. Dia juga berjanji kepada dewa penyihir untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga Yun, serta hubungan antara Yun Fei dan yang lainnya, dan Ratu Penyihir Yun He dan Yun Lu setelah mereka semua terbunuh, dia bahkan tidak bisa mengatakan dia tidak menyukai keluarga Yun. Jadi dia berhenti, botol hijau di tangannya menyala, dan tiga sosok muncul di atap. Dia sangat khawatir Yun Fei dan yang lainnya akan dihancurkan oleh aura binatang Yazen,
jadi sekarang mereka aman, dia secara alami melepaskan mereka bertiga sesegera mungkin. Ho ho, begitu ketiga orang itu keluar, mereka langsung terengah-engah. Jelas sekali di dalam sangat menakutkan. Meskipun binatang Yazen baru saja keluar, tekanan yang tersisa di dalam masih membuat semua orang merasa seperti mereka sedang berada di dalam, disiksa di penggorengan. Tidak nyaman. Hah, Yun Fei segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan mata indahnya melebar. Yun Xian juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan matanya melebar. Dia melihat binatang besar di dalamnya ke langit, lalu melihat ke bawah. Yun Qingtian sedang berlutut, dia sangat ketakutan hingga kakinya melemah dan dia berlutut. Hehe, Tuan He melihat situasinya dengan jelas. Ketika Yun Fei ingin berlutut, dia tiba-tiba menarik Yun Fei dan berkata oke, tidak perlu berlutut, kita semua aman, hehe, Yun Xian aku takutnya Yang Mulia tidak akan bisa lepas dari posisi putra mahkota. Yun Fei berkedip bingung dan menatap Jiang Yi, yang tersenyum tipis, melambai ke Yun Qingtian dan yang lainnya di bawah dan berkata, oke, semuanya, bangunlah, tapi Yun Qingtian, kamu memang bersalah. Jika aku tidak bergegas ke kota Suantian, aku khawatir Yun Fei dan Yun Xian akan dibunuh oleh Ratu Penyihir. Dan Nenek Yin Hua, dia akan mengambil tindakan tanpa pandang bulu, jika kamu bukan Dewa Penyihir, aku pasti akan menghabisimu kali ini. Wow, kata-kata Jiang Yi menyebabkan keributan di dekatnya. Banyak orang masih tidak mengerti alasannya dan secara naluriah memelototinya, ingin memotongnya berkeping-keping. Beraninya kamu mengatakan bahwa Raja bersalah. Dia ingin menghabisi Nenek Yin Hua. Namun kelakuan Yun Qingtian dan Nenek Yin Hua membuat banyak orang bingung, mereka mengangkat kepala dan melirik ke arah Jiang Yi, lalu melirik ke arah binatang itu, namun pada akhirnya mereka tidak berani berdiri, juga tidak berani mengungkapkan apapun, kemarahan terhadap Jiang Yi, artinya. Raja Iblis juga melirik ke arah Jiang Yi, tampak sedikit tidak puas dengan perintah Jiang Yi, dia mendengus dingin dan mengangkat kepalanya lagi, terlihat seperti dia sombong dan sombong. Jiang Yi menjadi marah saat melihatnya. Sebuah token hitam muncul di tangannya, dan Yuan Li dituangkan ke dalamnya. Aura menakutkan datang dari token itu. Begitu token itu keluar, Raja Iblis langsung ketakutan. Dia memandang Jiang Yi dengan alis rendah dan berkata dengan suara rendah Jiang Yi adalah keturunan tuannya. Kata-katanya dapat mewakili tuannya. Dia memintamu untuk melakukannya berdiri. Kenapa kamu tidak segera berdiri? Baiklah. Meskipun Yun Qingtian dan Nenek Yin Hua dapat menebaknya, mereka sedikit terkejut. Mereka berdiri dengan tergesa-gesa. Yun Qingtian membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Yi dan berkata Yun Qingtian bertemu tuan. Jiang Yi lebih muda darinya, tetapi dia jauh lebih tinggi darinya dalam hal senioritas, jadi Yun Qingtian tidak tahu bagaimana memanggilnya dan hanya bisa memanggilnya samar-samar Pak. Yun Qingtian membungkuk, dan Nenek Yin Hua serta yang lainnya, meskipun sangat enggan, hanya bisa membungkuk dan memberi hormat. Tuan He tidak memikirkan apapun tentang pemujaan ini, tetapi Yun Fei dan Yun Xian ketakutan ayah mereka dan dewa penjaga kerajaan Tianxuan sedang beribadah. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Dia segera berlutut ketakutan. Baik, ketika semuanya mencapai titik ini, Jiang Yi merasa sangat puas. Pamor dewa penyihir di kerajaan Tianxuan jauh di luar imajinasinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan repot-repot-repot. Dia datang ke kerajaan Tianxuan secara terbuka dan baru saja menunjuk Yun Xian sebagai putra mahkota. Botol pemurnian hijau di tangannya menyala, dan lampu hijau menyelimuti binatang Jiazu dan mengambilnya. Lalu dia berkata kepada Yun Qingtian biarkan aku mengurus pemakamannya dan pergi ke istana untuk membicarakannya. Oke, silakan datang dulu, Tuan. Yun Qingtian mengangguk berulang kali. Jiang Yi tidak menunjukkan kepura-puraan apapun dan langsung melayang ke bawah. Tuan He mengikuti dari dekat. Ketika Jiang Yi melihat bahwa Yun Fei dan Yun Xian tidak mengikuti, Jiang Yi mengerutkan kening dan berkata ayo pergi. Yang Mulia. Yun Xian menggerakkan sudut mulutnya dan tidak berani menjawab. Yun Fei tersenyum pahit dan berkata Jiang Yi, Anda pergi dulu, kami bisa mengikuti. Kalian ikut aku. Jiang Yi berkata dengan keras kepala, dan juga melirik ke arah Yun Qingtian, yang segera tersenyum dan berkata Fei Xian dengarkan tuanmu. Oke, ada sedikit rasa terima kasih di mata Yun Fei. Dia secara alami tahu arti dari tindakan Jiang Yi. Dia mengertakkan gigi dan memimpin Yun Xian mengikuti Jiang Yi menuju istana. Nenek Yin Hua dan pemimpin negara Yun Qingtian mengikuti di belakang, dan di belakang mereka adalah Fugue kerajaan Tianxuan, para ahli terkemuka, para jenderal, dan sekelompok besar penjaga kekaisaran. Antrian yang aneh, berjalan menuju istana, menyebabkan keributan di seluruh kota Suantian banyak warga sipil mengintip dari jendela dan gang dan tercengang. Jiang Yi dan Yun Fei Yun Xian benar-benar berjalan di depan pemimpin negara, Nenek Yin Hua. Bukankah ini berantakan? Yun Fei dan Yun Xian berjalan bersama dengan keringat dingin di telapak tangan dan punggung kaki mereka, merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Melihat Jiang Yi, yang berjalan ke depan,
dengan punggung seperti pedang, matanya menjadi lebih rumit. Setelah sebatang dupa, istana tiba, dan Yun Qingtian diam-diam memberi isyarat kepada beberapa jenderal untuk membereskan kekacauan, menyembuhkan yang terluka, menstabilkan rakyat, Dia dan Nenek Yinhua secara pribadi menyambut Jiang Yi di aula utama, dan bahkan membiarkan Jiang Yi duduk di singgasananya dengan sangat hormat. Jiang Yi adalah orang yang riang dan tidak sopan. Dia duduk di singgasana di aula utama, menatap orang-orang yang berdiri di aula, melambaikan tangannya dan berkata semuanya, duduklah. Saya tahu Anda ingin menanyakan banyak hal, tapi izinkan saya mengatakan satu hal terlebih dahulu. Meskipun tentara kerajaan Tianxuan berperang dengan saya sebelumnya, dan saya juga menghabisi beberapa orang dari negara Anda, dan kali ini Ratu Penyihir juga dengan sengaja berencana menghabisi saya, dan Nenek Yinhua hampir memukuli saya sampai mati sekarang, aku bisa melupakan segalanya. Dan selama aku tidak mati, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Yunmu. Aku hanya punya dua persyaratan. Yun Xian harus menjadi putra mahkota, dan Yun Fei harus menikahi Zhan Wushuang. Yun Xian akan menjadi putra mahkota, dan Yun Fei akan menikahi Zhan Wushuang. Aula utama penuh dengan orang-orang penting dari kerajaan Tianxuan. Mereka merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar kata-kata Jiang Yi. Jika bukan Te Jiang Yi yang sedang duduk di sana saat ini, mungkin mereka akan lebih mudah menerimanya. Apa identitas Jiang Yi? Bupati Kerajaan Xia Besar selalu memiliki hubungan yang bermusuhan dengan 6 kekuatan besar. Sebelum hari ini, banyak orang masih berpikir bahwa ketika perjanjian 3 tahun berakhir, mereka akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan meruntuhkan Kerajaan Xia Besar hingga rata dengan tanah. Dalam hati mereka, Jiang Yi hanyalah seorang anak kecil dengan reputasi buruk yang beruntung. Banyak orang yang hadir masih meremehkan Jiang Yi. Sekarang Jiang Yi, seorang menteri luar negeri, tidak hanya duduk di singgasana raja, tetapi juga ikut campur dalam urusan dalam negeri kerajaan Tianxuan. Atau nadanya yang merendahkan dan seperti kaisar. Namun, tidak membiarkan kelompok orang ini melampiaskan ketidakpuasan mereka, Yun Qingtian segera berkata yang mulia benar sekali. Mulai hari ini, Xian Er akan menjadi putra mahkota. Adapun pernikahan Fei Er dan Zhan Wushuang, kami sepenuhnya tidak ada masalah, selama keluarga Zhan setuju. Yang mulia sangat berpikiran terbuka, murah hati, dan tidak membiarkan masa lalu berlalu. Qingtian mengucapkan terima kasih atas nama jutaan orang kerajaan Tianxuan. Adapun masa depan urusanmu adalah urusan seluruh kerajaan Tianxuan, dan semuanya jika kamu ingin melawan orang dewasa, kamu adalah musuh kerajaan Tianxuan. Seluruh penonton tercengang. Bahkan nenek mata Yinhua terkejut, apakah otak Yun Qingtian ditendang oleh seekor keledai? Bagaimana jika Jiang Yi mendapat warisan dari Dewa Penyihir? Jadi bagaimana jika dia memiliki Raja Iblis Puncak? Ketika perjanjian 3 tahun berakhir, akankah dia dan Raja Iblis ini mampu melawan King Kong yang kuat dari dinasti Qinglong dan 4 negara lainnya, Akademi Qinglong dan Akademi Baihua? Memutuskan Yun Xian sebagai putra mahkota bukanlah apa-apa, dan menikahi keluarga Zhan bukanlah masalah besar. Kerajaan Tianxuan mendukung Jiang Yi, yang berarti beberapa kekuatan besar akan melawannya. Kerajaan Tianxuan akan musnah jika tidak berjalan dengan baik. Jiang Yi juga sangat terkejut. Namun, Yun Qingtian mengungkapkan posisinya di depan umum, yang membuatnya sangat puas. Apakah itu benar atau salah, selama dia memiliki niat ini, itu akan baik. Dia tidak mau tanyakan alasannya, dan mengangguk dan berkata oke, aku berjanji kepada Dewa Penyihir bahwa selama aku tidak mati, aku akan melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Yunmu. Meskipun Jiang Yi tidak berbakat, dia benar kata-katanya. Siapapun yang ingin menghancurkan keluarga Yunmu harus menginjak tubuhku, Jiang Yi. Tuanku. Qingtian berterima kasih atas kebaikanmu. Yun Qingtian melambaikan tangannya agar semua orang duduk. Dia duduk, di kursi pertama di sebelah kiri dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan, nenek moyang Dewa Penyihir masih hidup. Wow, ada sedikit suara lagi di aula. Apakah ada yang salah dengan pikiran Yun Qingtian? 3000 tahun telah berlalu, bagaimana mungkin Dewa Penyihir masih hidup di dunia kecuali dia menjadi dewa sejati? Jiang Yi merenung sejenak dan menjelaskan mati. Tapi dia masih memiliki jejak sisa jiwanya di area terlarang Dewa Penyihir. Jiwa yang tersisa ini dilindungi oleh sihirnya yang kuat. Sayang sekali hal itu bisa memakan waktu hingga setengah tahun. Jiwa dalam sisa jiwanya kekuatannya akan benar-benar habis dan dia akan mati sepenuhnya. Jadi begitu, mata Yun Qingtian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan kemudian dia menghela nafas dengan wajah berat nenek moyang Dewa Penyihir, seorang jenius di dunia, sayang sekali dia tidak bisa mengambil langkah terakhir. Ya, takdirnya sangat menyedihkan. Setelah itu, Yun Qingtian bertanya lebih banyak lagi tentang situasi Dewa Penyihir dan beberapa hal di area terlarang Dewa Penyihir, tapi dia tidak menyebut Yun Lu atau Yun He. Jika dia tidak menyebut Jiang Yi, dia tidak akan mengatakannya. Jika dia menghabisi putra orang lain, apakah dia akan tetap pamer padanya? Tuan,
Karena nenek moyang kita hanya punya waktu setengah tahun lagi, sebaiknya Anda segera menangani urusan luar dan masuk dulu untuk mewarisi warisan nenek moyang kita. Kalau tidak, ilmu sihir dan larangan nenek moyang kita yang menentang surga akan hilang. Yun Qingtian sekali lagi setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia berdiri dan berkata. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token emas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Jiang Yi Datuan. Ini adalah token Qingtian. Dengan token ini, Anda memiliki kekuatan yang sama di kerajaan Tianxuan. Bagi saya, jika ada yang melihat token itu dan berani tidak menaati saya, Anda dapat langsung menghabisinya. Nanti saya akan memberitahu dunia bahwa Anda adalah penguasa nasional kerajaan Tianxuan. Oke, saya akan menerima token itu. Sekarang, saya akan menjadi penasihat nasional. Jiang Yi menyimpan token itu dan berdiri, berkata mengenai memberitahu dunia tentang hal itu, tidak perlu. Mengenai hubungan saya dengan kerajaan Tianxuan, pemimpin negara juga akan memblokir berita dari luar. Jika ketiganya dijanjikan bahwa jika Jiang Yi selamat, tidak akan terlambat bagi Anda untuk mengumumkannya. Oke, semuanya hampir selesai. Ayo ngobrol. Saya akan berangkat kembali ke kerajaan Daxia besok. Setelah semuanya baik-baik saja, saya akan segera memasuki Dewa Penyihir. Itu adalah area terlarang. Itu oke. Mata Yun Qingtian bersinar dengan rasa terima kasih. Jiang Yi benar-benar berpikir tentang kerajaan Tianxuan dan tidak ingin kerajaan Tianxuan terlibat olehnya. Dia membungkuk dalam-dalam pada saat itu. Kemudian dia dan Yun Fei berkata, Fei Er, Xian Er, bawalah Tuan Kekaisaran untuk beristirahat dulu. Tuan Kekaisaran, mulai sekarang, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu, tidak perlu bersikap sopan. Jiang Tuan Kekaisaran, tolong. Yun Fei dia mulai panik. Dia akan memanggil Jiang Yi dengan lancar, tetapi segera setelah kata-kata itu keluar, dia bangun dan segera mengganti namanya. Dia dengan hormat memimpin Jiang Yi keluar. Yun Xian masih merasa seperti sedang bermimpi saat ini, dan mengikuti Jiang Yi dan Yun Fei dengan linglung. Yang mulia, begitu Jiang Yi pergi, semua tokoh besar di kerajaan Tianxuan terkejut. Mata semua orang tertuju pada Yun Qingtian, menunggu penjelasannya. Sulit bagi Jiang Yi untuk bertanya di sini sekarang. Jika Yun Qingtian tidak memiliki penjelasan yang masuk akal sekarang, akan sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Haha, Yun Qingtian tersenyum tipis, memandang Nenek Yin Hua dan berkata, Nenek, aku tidak gila. Kamu masih ingat, saat kita sedang beribadah di Gunung Wushen tadi, patung Dewa Penyihir tiba-tiba bergetar, kan? Mungkinkah aku gila? Tanda tanya. Apakah Dewa Penyihir muncul? Nenek Yin Hua bergumam kebingungan. Dia mengetahui hal ini. Itu karena patung Dewa Penyihir bergetar sehingga jenius Yun King menyimpulkan bahwa ada adalah sesuatu yang tidak biasa di kota Suantian, yang membuatnya segera kembali. Kalau tidak, tidak ada yang memanggilnya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memprediksi masa depan. Bagaimana dia bisa kembali lebih awal? Dia memutar matanya dan dengan cepat berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Dewa Penyihir muncul dan mengirim pesan kepada Raja, memberitahunya bahwa Jiang Yi adalah penggantinya, Raja hanya mengatakan bahwa dia akan maju dan mundur bersama Jiang Yi, yang tadi agak gegabah. Ya, ya, semua menteri mengangguk, jika Dewa Penyihir masih hidup, maka posisi Jiang Yi akan sangat penting, dan kerajaan Tianxuan berhak melindungi Jiang Yi. Tapi sisa jiwa Dewa Penyihir akan segera menghilang. Bahkan dengan kekuatan Jiang Yi dan Raja Iblis, itu tidak cukup untuk melawan beberapa kekuatan besar. Kerajaan Tianxuan dan Jiang Yi terikat pada kereta. Perilaku cerdas. Haha, Yun Qingtian melambaikan tangannya untuk menekan diskusi semua orang, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa leluhur Dewa Penyihir secara pribadi mengirim pesan kepada saya. Katanya Anda harus memenangkan Jiang Yi dengan sepenuh hati. Pria ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jika ada seseorang di benua Tianxing yang dapat menerobos belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu adalah Jiang Yi. Dan apakah kamu mendengar tentang siapa yang dapat mencapai pencerahan? Pola Dao Perantara. Jiang Yi tiba-tiba menyadari pola Dao Perantara di area terlarang. Jika alam Yuanli-nya tidak rendah, dia dapat dengan mudah menerobos alam Fajra saat ini. Berapa umur Jiang Yi? Pikirkan sendiri. Apa? Kuan lapangan tertegun lagi, dan bahkan Nenek Yin Hua sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Berapa banyak puncak gerakan ketuhanan di aula yang tidak dapat menembus langkah terakhir karena mereka tidak dapat memahami pola Tao tingkat rendah, bagaimana dengan Jiang Yi, yang dapat secara langsung memahami pola Tao tingkat menengah. Saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Jiang Yi. Orang-orang seperti Dewa Penyihir percaya bahwa Jiang Yi memiliki masa depan cerah. Fakta membuktikan bahwa Jiang Yi memang jenius. Maka pendekatan Yun Qingtian benar, jika Jiang Yi naik ke puncak di masa depan, dia dapat menjamin stabilitas dan kejayaan kerajaan Tianxuan selama ribuan tahun. Jiang Yi dibawa oleh Yun Fei ke istana mewah di harem. Yun Xian dan Tuan He mengikuti di belakang.
Ada banyak pelayan istana dan Kasim mengikuti sepanjang jalan, melihat pada pelayan istana. Senyuman hati-hati dan menyanjung Sang Kasim membuatnya merasa seperti sedang tertawa. Di istana yang sama, dia dan Tuan He menyelinap masuk dalam ketakutan tadi malam, dengan hati berdebar-debar. Namun situasinya benar-benar terbalik dalam semalam, saat ini, dia sedang berjalan di istana seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Kekuatan. Pada saat ini, hasrat batinnya akan kekuatan yang kuat menjadi semakin ditentukan. Dunia ini sangat kejam. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, Anda harus bekerja tanpa lelah untuk menjadi semakin kuat. Selama Anda berdiri dengan bangga di atas orang lain, Anda akan menjadi penguasa dunia ini. Tuan Nasional. Setelah memasuki istana, Yun Fei berteriak dengan canggung. Jiang Yi tersenyum dan berkata, Yun Fei, sebut saja dia Jiang Yi. Kita berteman. Kamu akan tetap menjadi saudara iparku di masa depan. Apakah namamu? Tuan Kekaisaran. Wajah cantik Yun Fei memerah, dan dia menjadi lebih cemberut. Dia melambai dan kemudian bertanya, apakah dia baik-baik saja? Saya tidak tahu, kata Jiang Yi sambil tersenyum. Pada hari Ruoxue naik tahta, kakak laki-laki Wu Shuang menemukanku dan memintaku untuk membantu bergabung untuk menghabisi Yunlu dan membantu saudaramu naik tahta. Kamu seharusnya sudah mendapat berita tentang pertempuran di hutan Her, kan? Itu direncanakan oleh Wu Shuang, tetapi Yunlu akhirnya lolos. Yunlu dan aku sama-sama memasuki tanah terlarang Dewa Penyihir, dan akhirnya dia dibunuh olehku. Aku mendapat warisan Dewa Penyihir. Setelah aku keluar, saya menerima kabar bahwa Ratu Penyihir ingin menghabisi Anda, jadi saya datang ke sini semalaman. Saudara Wu Shuang seharusnya tidak mengetahui informasi di sini saat ini. Mendesak Anda harus berurusan dengan semut di panci panas, kan? Hahaha. Ah, dia tidak akan melakukan hal bodoh, membawa orang untuk menghabisinya, kan? Yun Fei menjadi sedikit cemas ketika mendengar itu, dan Tuan He buru-buru keluar dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir, dalam perjalanan ke istana, saya sudah mengirim pesan kepada pemimpin klan muda. Yun Xian tidak berani berbicara setelah dia masuk, tetapi dia terus menatap Jiang Yi dengan mata kagum. Dia kira-kira seusia dengan Jiang Yi, tapi dia merasakan hal yang sama dengan Jiang Yi. Tidak seperti orang duniawi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, Yun Xian, terima kasih banyak atas kebaikan besar dari Tuan Kekaisaran. Jika Yun Xian memiliki kesempatan untuk dihormati sebagai harta karun yang besar di masa depan, dia pasti akan hidup sesuai dengan Tuan Kekaisaran. Jiang Yi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yun Xian, jangan terlalu belak-belakan, panggil saja aku Jiang Yi mulai sekarang. Aku dan adikmu adalah teman, dan calon iparmu dan aku adalah saudara. Kami dianggap anggota keluarga, haha. Yun Fei Kiao. Wajahnya berubah menjadi apel merah lagi, dan Yun Xian tidak lagi begitu formal. Dia secara naluriah menjadi sayang pada Jiang Yi, dan suasana istana tiba-tiba menjadi harmonis dan nyaman. Setelah tinggal di istana selama sehari, Raja memimpin para menterinya untuk menjamu Jiang Yi dengan megah pada siang dan malam hari. Suasana di perjamuan juga sangat harmonis. Orang-orang besar kerajaan Tianxuan dengan tulus yakin pada Jiang Yi dan mengabdikan diri untuk mencoba menyenangkannya. Jiang Yi membuat keributan besar di kota Xuantian. Kali ini dia menghabisi banyak orang berkuasa di kerajaan Tianxuan dan bahkan menghabisi Ratu Penyihir. Semua orang sepertinya sudah melupakan hal ini. Mereka semua memperlakukan Jiang Yi dengan hangat seperti saudara sambil bertukar cangkir dan cangkir, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, Jiang Yi berangkat kembali ke kerajaan Daxia. Kali ini dia tidak harus menjadi binatang buas. Yun Qingtian secara pribadi meminta seorang jenderal untuk membawa 100 prajurit Fugue dengan makhluk roh terbang untuk mengawal Jiang Yi kembali. Yun Qingtian juga memimpin para menteri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Yi secara langsung. Makhluk roh terbang semuanya tingkat ketiga, dan nama mereka adalah naga perak bersayap 6. Mereka diam-diam adalah makhluk roh peliharaan dari kerajaan Tianxuan. Kekuatan serangan mereka tidak bagus, tapi kecepatan terbang mereka baik-baik saja. Yang utama alasannya adalah karena mereka lebih nyaman untuk dikendarai, dan jauh lebih nyaman daripada binatang Tao yang berjalan di bawah tanah dalam kegelapan. Kerusuhan Jiang Yi di kota Tianxuan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, namun, karena Yun Qingtian memblokir berita tersebut di bawah instruksi Jiang Yi, informasi yang keluar agak tidak akurat. Namun, ada beberapa hal yang pasti. Jiang Yi menghabisi banyak orang di kota Xuantian, dan bahkan membakar Ratu Penyihir di depan umum. Pada akhirnya, Nenek Yinhua dan Raja datang, dan Raja Iblis yang kuat tiba-tiba muncul di kota. Tapi di sana tidak ada perkelahian, dan tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Jiang Yi masih terbang ke kerajaan Daxia di bawah perlindungan orang-orang kuat kerajaan Tianxuan. Nama Jiang Yi sekali lagi menjadi terkenal di seluruh dunia, dan julukannya God of Plague menjadi semakin keras. Nah, jika ada yang tidak beres di suatu tempat,
itu bukan masalah sepele. Masalah di kerajaan Tianxuan ini terlalu misterius, mengapa Nenek Yin Hua tidak menghabisi Jiang Yi, melainkan mengirimnya kembali ke kerajaan Tianxuan dengan cara yang baik. Dari mana datangnya Raja Iblis yang menakutkan itu, dan kemana perginya pada akhirnya? Ada banyak mata-mata dari berbagai negara dan kekuatan di kota Xuantian, tetapi karena kota tersebut telah lama berada di bawah darurat militer, mata-mata ini tidak dapat keluar. Selain itu, Yun Qingtian kemudian mengirim orang untuk membersihkan mata-mata asing untuk memblokir berita tersebut, sehingga banyak berita nyata tidak dapat disebarkan. Meskipun ini, masih banyak orang yang menebak-nebak kebenaran beberapa hal, misalnya Jiang Yi memiliki botol pemurni berwarna hijau, dan penampilan unik binatang. Jiang Yi mudah diasosiasikan dengan beberapa hal. Mereka yang telah menebak kebenaran masalah ini harus melihat ke arah Jiang Yi lagi. Kekuatan besar juga sedang mencari tindakan balasan, 3 tahun mungkin waktu yang singkat, tapi sepertinya waktu yang lama bagi Jiang Yi. Jika dia terus berkembang seperti ini, mungkin beberapa kekuatan besar akan dihancurkan olehnya dalam 3 tahun. Jiang Yi tidak peduli seperti apa dunia luar, dan membawa naga perak bersayap 6 langsung ke Xia Yucheng yang hanya raja yang memenuhi syarat untuk ditunggangi. Karena penerbangannya lurus, tidak ada yang mengganggunya, dan Jiang Yi jarang mencari kota untuk bermalam, hanya dalam waktu setengah bulan, Xia Yucheng sudah terlihat. Aduh, lebih dari 20 naga perak besar berputar-putar di langit, dan akhirnya terbang ke alun-alun di depan istana. Alun-alun itu dikelilingi oleh orang-orang. Su Ruoxue membawa pejabat sipil dan militer kerajaan Daxia, serta Zhan Wushuang, Qian Wanquan dan lainnya secara langsung datang dan sapa Jiang Yi. Ruoxue, Jiang Yi mengenakan jubah brokat hijau, berdiri di atas naga perak, dengan rambut merah panjang beterbangan di udara, dan jubah itu ditiup dengan keras. Dia mengabaikan puluhan ribu orang di bawah, dan tidak melihat ke arah Zhan Wushuang dan Qian Wanquan. Dia melihat ke arah Su Ruoxue dari kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba melompat sedikit dan perlahan jatuh di depan Su Ruoxue. Gerakannya anggun, seperti peri terbang dari langit. Selamat datang Bupati. Semua pejabat sipil dan militer di belakang Su Ruoxue berlutut dan berteriak dengan hormat. Segera setelah itu, semua penjaga di sekitarnya berlutut, dan kemudian para prajurit dan warga sipil di alun-alun berlutut satu persatu, dengan rasa hormat dan antusiasme di wajah mereka. Mereka dengan tulus menyambut Jiang Yi, Bupati, dan Raja mereka. Jiang Yifei jatuh ke tanah dan menatap Su Ruoxue, yang jelas-jelas telah kehilangan banyak berat badan. Wajahnya penuh rasa malu, dan dia tersenyum tipis dan berkata Ruoxue, aku kembali, aku membuatmu khawatir. Ekspresi Ruoxue cukup tenang sekarang, setelah berbicara, dia tidak bisa lagi menahan perasaan batinnya dan tiba-tiba membuat tindakan yang sangat kasar. Dia benar-benar berlari langsung ke arah Jiang Yi, melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Yi di depan semua pejabat sipil dan militer dan banyak orang, dan memeluknya erat, dengan air mata di wajah cantiknya, dan dia terisak Jiang Lang, ayo kita menikah. Ruoxue akan memberimu anak, banyak sekali anak, sehingga meskipun suatu hari nanti kau tidak lagi bersamaku, Ruoxue masih bisa hidup. Menikah. Merasakan perasaan terdalam dari wanita dalam pelukannya Jiang Yi merasa lebih bersalah karena emosinya yang tulus dan keraguannya yang tak berdaya. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, oke, menikahlah. Ruoxue, aku ingin memberimu pernikahan termegah. Orang-orang kuat dari kerajaan Tianxuan telah kembali, Qian Wanquan dan Zhan Wushuang juga telah kembali ke kerajaan Shenwu, dan Xia Yucheng telah kembali ke kedamaian. Su Ruoxue sibuk dengan urusan kenegaraan setiap hari, sementara Jiang Yi sedang berlatih di dekat pembuluh darah dewa, tentu saja, dia akan kembali setiap malam untuk tinggal bersama budaknya, dan kemudian tidur dengan Su Ruoxue dalam pelukan satu sama lain. Hidupnya biasa saja dan bahagia, jika dia bisa terus menjalani kehidupan yang nyaman, Jiang Yi mungkin akan terbangun sambil tertawa ketika dia tertidur. Sayangnya, kenyataannya sangat kejam. Orang-orang di Daxia mati kelaparan dari waktu ke waktu, dan ada laporan tentang bandit yang menyerang desa dan kota dari waktu ke waktu. Jalanan yang tertekan di kota Xiayu semuanya mengingatkan Su Ruoxue dan Jiang Yi bahwa jika mereka ingin hidup nyaman masih panjang dan membutuhkan banyak keringat dan tenaga. Setengah bulan kemudian, Jiang Yi harus mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tercintanya dan membawa Jiang Xiaonu dan He Laoyuan ke Gunung Spirit Beast. Tuan He diminta untuk tinggal oleh Zhan Wushuang. Tuan He mengetahui terlalu banyak rahasia Jiang Yi. Meskipun Jiang Yi tidak peduli dan sepenuhnya percaya pada Tuan He, Zhan Wushuang tetap dengan keras kepala meminta Tuan He untuk mengikutinya, dan Tuan He juga bersedia mengikuti Jiang Yi setidaknya jauh lebih bahagia daripada berada di keluarga Zhan. Mereka bertiga mengambil Tao Zu. Gunung binatang roh tidak jauh dari kota Xiayu. Binatang Tao Chu cukup cepat. Jika bukan karena kekhawatiran Jiang Xiaonu, mereka akan tiba di sana dalam 2 hari. Memasuki gunung binatang roh, bertemu Jiang Yunhai, dan akhirnya pergi ke Suge Qingyun. Suge Qingyun tidak mengatakan apa-apa,
dia juga tidak menekankan bahwa Jiang Yi harus mewarisi posisi Dekan Spirit Beast Mountain Cholege, dia hanya berbasa-basi dan memintanya untuk lebih sering kembali. Suge Qingyun tidak mengerti cara memanfaatkan pembuluh darah dewa, jadi dia meminta Dekan Qi untuk memeriksa informasinya, tetapi tidak ada catatan mengenai hal ini. Namun, Suge Qingyun, seperti dewa penyihir, memperingatkan Jiang Yi untuk tidak memurnikan batu langit jika memungkinkan. Hanya saja, baik dia maupun Jiang Yi tahu bahwa kemungkinannya terlalu rendah, setelah jangka waktu 3 tahun habis, banyak orang pasti akan menghabisi Jiang Yi jika mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, selama ada banyak batu langit, Jiang Yi sama sekali tidak punya pilihan, dia pasti akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Suge Qingyun dan Jiang Yunhai, mereka bertiga berangkat lagi, kali ini ke puncak Tianfei. Jiang Yunhai tinggal dengan sangat nyaman di Spirit Beast Mountain College ketika Jiang Yi bertanya apakah dia ingin tinggal di Xia Yucheng, Jiang Yunhai sebenarnya menolak. Jiang Yi juga tahu bahwa kakek yang ramah ini takut menyeretnya ke bawah, setidaknya di akademi, tidak ada yang berani menangkapnya dan mengintimidasi Jiang Yi. Jiang Xiaonu pernah ke Tianfeng, dan Tuan He juga mendapat banyak informasi, jadi setelah memasuki pegunungan 30.000, Raja Iblis berwarna merah darah tiba-tiba datang untuk menyambut semua orang. Mereka bertiga berdiri di bahu yang berwarna merah darah Raja Iblis dan bergegas. Meskipun Tuan He sedikit ketakutan, tapi dia hampir tidak bisa tetap tenang. 3 hari kemudian, puncak Tianfei tiba. Ketika Jiang Yi melihat Ratu Iblis dan rubah kecil berdiri di luar istana kekaisaran untuk menyambutnya, dia tersenyum cerah. Ratu Iblis selalu sangat arogan, dan kali ini dia membuat pengecualian dan keluar untuk menyambutnya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya telah memenuhi persetujuan Ratu Iblis. Xiao Fei, ajak mereka bermain. Jiang Yi, ikut aku. Ratu Iblis melirik Jiang Yi dengan acuh tak acuh dan langsung pergi ke istana kekaisaran. Xiao Fei melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Yi dengan penuh kasih sayang dan terus berteriak zizi, wajah kecil itu penuh kegembiraan. Jiang Yi menyentuh kepala rubah kecil itu, membisikkan beberapa kata, melemparkannya ke Jiang Xiaonu, mengatakan sesuatu kepada Tuan He dan memasuki istana kekaisaran dan pergi ke atap. Jiang Yi, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ratu Iblis sedang duduk di paviliun di atap. Gaun merah mudanya membuat sosok sempurnanya terlihat tak tertandingi. Dia adalah wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi, meskipun dia diubah oleh seorang tapi Jiang Yi harus mengakui bahwa jika Ratu Iblis memiliki hatinya, dia bisa membuat pria manapun di dunia ini menyerah di balik rok delimanya. Terima kasih. Jiang Yi menjawab dengan senyum lucu. Setelah bergaul dengan Ratu Iblis untuk waktu yang lama, dia juga memiliki perasaan padanya. Di dalam hatinya, dia memperlakukannya sebagai sesepuh dirinya sendiri. Fakta bahwa kamu dikenali oleh Dewa Penyihir adalah kesalahanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Ratu Iblis melirik Jiang Yi dan mulai berbisnis. Jiang Yi, tahukah kamu bahwa kamu memberikan banyak tekanan pada kelompok orang itu kali ini? Walaupun kamu memblokir beritanya, seharusnya banyak orang yang bisa menebaknya, seperti aku. Jadi menurut tebakanku, kelompok orang itu mungkin melakukan beberapa perubahan, tentu saja mereka tidak akan datang secara terbuka, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Yah, aku ingat. Jiang Yi mengangguk, berhenti, dan bertanya apa yang paling ingin dia tanyakan Ratu Iblis, apakah kamu tahu cara menyadap pembuluh darah ilahi? Pembuluh darah dewa. Ratu Iblis mengerutkan kening. Dia berdiri, matanya yang indah bersinar dan berkata, apakah ada pembuluh darah dewa di Daxia? Apakah Anda ingin menggunakan batu langit untuk berlatih? Cepat mencapai alam Fajra. Ya, Jiang Yi menjawab dengan jujur. Tidak. Ratu Iblis tiba-tiba berdiri dan berkata kamu awalnya memurnikan beberapa batu langit itu, dan aku ingin menghentikanmu. Dalam perjalanan seni bela diri, fondasinya sangat penting. Memurnikan beberapa batu langit tidak akan menyebabkan masalah besar, tetapi jika Anda ingin mengandalkan batu langit untuk meningkatkan Yuan Li dengan cepat, akan ada masalah besar. Tubuh Anda sudah lama tidak dihangatkan oleh Yuan Li, dan sama sekali tidak mampu merangsang Yuan Li sekuat itu. Ini adalah seperti tong kayu. Anda hanya dapat menampung lumpur dan batu sebanyak itu, tetapi Anda harus memaksanya untuk memuat lumpur dan batu 10 kali lebih banyak. Sekalipun tong tersebut tidak diremas, sewaktu-waktu akan pecah karena terlalu berat dan terlalu membengkak. Jiang Yi, jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus meletakkan fondasi yang baik. Kamu tidak boleh memperbaiki batu langit lagi. Aduh, Jiang Yi menghela nafas sedikit. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak memperbaikinya. Tianxi, jika saya mengandalkan kultivasi, apakah menurut Anda saya dapat mengolah Yuan Li saya menjadi 3 bintang dalam 3 tahun? Setelah 3 tahun, Anda tidak akan dapat mengambil tindakan. Jika kekuatan saya tidak dapat mencapai alam Fajra, bahkan jika aku memiliki Raja Iblis Puncak aku akan mati. Kamu bisa berkultivasi secara rahasia. Ratu Iblis berkata dengan dingin tinggalkan Daxia, bawa Surwoksue dan Xiao Fei bersamamu,
Anda dapat menemukan pulau kecil tak berpenghuni dan mengolahnya secara rahasia selama 10 atau 8 tahun. Tunggu hingga kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu sebelum menghabisi Anda kembali. Bukankah Anda manusia mengatakan bahwa balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat dalam 10 tahun? Aku tidak bisa pergi. Jiang Yi tersenyum pahit. Sur Woksue tidak bisa menyerahkan kerajaan Xia besar. Dia berjanji kepada Dewa Penyihir untuk meminta kekuatannya. Keluarga Baoyun dan Spirit Beast Mountain Kole memiliki terlalu banyak ikatan dan juga banyak tanggung jawab. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Apakah kamu yakin ingin menggunakan batu surgawi untuk berlatih? Melihat ekspresi tegas Jiang Yi, ekspresi Ratu Iblis menjadi dingin. Setelah Jiang Yi mengangguk, dia tiba-tiba pergi dengan menyentuh lengan bajunya. Dia berjalan ke pintu atap dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri, aku akan melakukannya juga. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku punya cara untuk memanfaatkan pembuluh darah dewa, tapi aku tidak akan pernah memberitahumu. Kamu bisa meminta orang lain untuk pergi. Jiang Yi memperhatikan Ratu Iblis pergi dan menyentuh hidungnya ragu-ragu, tapi dia ingin hati memurnikan batu surgawi tidak berubah. Bahkan jika masa depannya hancur, dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Sebelum periode 3 tahun berakhir, dia harus memiliki kemampuan untuk melawan sekelompok kerajaan King Kong. Pembicaraan dengan Ratu Iblis gagal, jadi Jiang Yi hanya bisa menaruh harapannya pada Sui Yulan. Sebagai manusia terkuat, dia pasti tahu banyak, bukan? Setelah tinggal di puncak Tianfei selama sehari, Jiang Yi memutuskan untuk berangkat. Pulau Starfall berada di timur laut daratan. Jika dia ingin sampai ke Pulau Starfall dari pegunungan 30.000, Jiang Yi memiliki dua cara untuk pergi. Pertama, menunggangi binatang. Melintasi kerajaan Shenwu, dan kemudian berbelok ke timur kerajaan Beiliang untuk menemukan cara keluar ke laut. Hal lainnya adalah mencari monster laut yang mengetahui air dan berjalan dari laut. Pada akhirnya, Jiang Yi tidak punya pilihan. Dia memilih berjalan dari langit. Binatang itu sangat kuat, bisa terbang di udara, dan kecepatannya jelas tidak lambat. Tetapi pada awalnya, ketika Jiang Yi memintanya untuk membawanya bersamanya, binatang itu lebih memilih mati daripada menurut, berpikir bahwa Jiang Yi menghinanya. Setelah Jiang Yi marah, binatang itu mengalah. Tentu saja dia hanya bersedia untuk membawa Jiang Yi bersamanya. Jiang Yi tidak memaksakan hal ini lagi. Dia memasukkan Jiang Xiaonu dan Tuan He ke dalam botol hijau. Dia berdiri di belakang binatang itu dan berteriak, ayo pergi dari laut dan langsung ke Pulau Starfall. Tuan, Anda tidak menginginkan budak lagi. Rubah kecil sangat ingin mengikuti Jiang Yi ke Pulau Starfall, tetapi di puncak Tianfei terlalu membosankan. Dulu ada Jiang Xiaonu yang menemaninya, tetapi sekarang Jiang Xiaonu mengikuti Jiang Yi, dan rasanya sepi dan membosankan. Jiang Yi tidak membawanya. Ratu Iblis mengingatkannya bahwa dia sangat populer sekarang sehingga sekelompok orang sedikit gelisah dan mungkin ada sesuatu yang aneh. Meskipun kelompok orang itu tidak dapat secara terbuka bergabung untuk menghabisinya, Jiang Yi tidak akan takut jika dia datang secara diam-diam, tetapi rubah kecil itu memiliki status terhormat, jadi lebih baik bermain aman. Dua orang raja ketakutan oleh bau binatang itu. Apakah masih ada ratusan tahun lagi untuk hidup? Beginilah yang akan terjadi dalam hidup ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan aura binatang itu tiba-tiba melemah, dan jejak kepanikan dan kesedihan muncul dalam jumlah besar mata. Ratu Iblis jelas merasakan aura binatang Yaju dan dengan sengaja menyebarkan beritanya, beranikah kamu memamerkan kekuatanmu menggantikan dia? Bukankah ini mencari masalah? Ini tergantung pada wajah Jiang Yi, kalau tidak dia pasti sudah lama ditampar sampai mati olehnya. Binatang Yaju terbang dengan jujur, jauh ke timur, menunggangi binatang Yaju dari langit. Ini terlalu sombong, terbang dengan tidak hati-hati di atas kerajaan Shenwu dan kerajaan Beiliang. Ini benar-benar akan membuat marah kedua negara, dan Jiang Yi juga bukan tipe orang yang mencari masalah. Hampir sepanjang hari, laut berada jauh. Melihat laut biru dan angin laut yang lembab, suasana hati Jiang Yi sedang baik kali ini. Ini benar-benar berbeda dengan mencari jalan keluar di laut di tingkat kedua. Tanah terlarang Dewa Penyihir. Sisi lain laut, dia melihat jauh ke kejauhan, melihat ke cakrawala yang jauh, dengan berbagai pemikiran melintas di benaknya. Ratu Iblis berkata bahwa dunia yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es, yang berarti ada di sana, adalah dunia yang lebih luas dan megah di seberang lautan. Di dunia ini, mungkin terdapat banyak benua di sana, dengan ras yang lebih kuat, pejuang yang lebih kuat, dan kekuatan gaib yang lebih misterius. Banyak orang mengatakan bahwa ibuku bukan dari benua ini. Mungkinkah dia berasal dari seberang laut? Gambaran di benak Jiang Yi berubah, dan wajah kabur dan cantik muncul. Dia mengerutkan kening, menatap ke arah lautan luas, dan bergumam berkata, jika ibuku tidak mati, akankah dia kembali ke kampung halamannya dan keluarganya? Raja Iblis, cepatlah. Jiang Yi merasakan perasaan terdesak di hatinya. Jika ibunya meninggal belum mati, jika demikian, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya.
Meskipun ingatannya tentang ibu ini sangat kabur, dia tahu bahwa Yi Piao Piao sangat mencintainya dan tidak akan pernah meninggalkannya kecuali dia tidak punya pilihan. Setiap anak adalah hati seorang ibu. Ketika Yi Piao Piao mengandung Liu Jia, tubuh dan hatinya dirusak oleh orang yang dicintainya. Dia tidak memilih untuk melakukan aborsi, tetapi melakukan perjalanan jauh untuk mencari kota kecil untuk melahirkan. Dapat dilihat betapa dia mencintai Jiang Yi, mengapa dia berpura-pura mati dan meninggalkan anaknya jika dia tidak perlu melakukannya. Ibuku pasti belum mati. Dia pasti tidak punya pilihan. Selain melakukannya, Jiang Yi menjadi semakin bertekad dalam gagasan ini dan sangat ingin pergi ke Pulau Starfall. Dia memiliki gagasan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya bahwa selama ini saat dia pergi ke Pulau Starfall, dia akan bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Aishan, kali ini binatang Yaozu tidak memprotes. Ia hanya mengaum 2 kali, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat di udara dalam garis lurus ke utara sepanjang laut dangkal. Kecepatannya harus sebanding dengan kecepatan prajurit Vajra tingkat 6 atau 7 meskipun Pulau Starfall jauh, namun dapat dicapai dalam 7 atau 8 hari. Sangat nyaman untuk menaiki Yayi Bis. Meskipun sangat berangin, namun tubuhnya cukup besar. Jiang Yi duduk bersila di atasnya dan merasa seperti sedang duduk di tanah datar. Tidak ada guncangan atau benturan sama sekali. Selain itu, kepala raksasa dari binatang Yayi juga menghalangi angin besar, dengan sedikit aliran udara. Jiang Yi melihat pemandangan sebentar, lalu duduk bersila dan bermeditasi untuk berlatih. Saya melakukan perjalanan selama 3 hari berturut-turut dan perjalanannya sangat damai. Karena tidak jauh dari daratan dan berada di wilayah laut dangkal, tidak ada monster laut yang kuat. Bahkan jika ada monster laut tingkat rendah di bawah, aura Raja Iblis begitu kuat sehingga mereka tidak berani mendekat. Raja Iblis, pergilah ke pulau itu untuk bermalam. Saat malam tiba, Jiang Yi mempertimbangkan Helao dan Xiao Nu di dalam botol hijau dan memutuskan untuk beristirahat malam itu dan menunggu binatang Yazen mengelilingi pulau untuk membuat yakin tidak ada monster yang kuat. Setelah monster laut, Jiang Yi terbang ke bawah, tetapi monster Yazen itu menjatuhkan diri ke laut, mencari monster laut untuk diberi makan. Bas! Segera setelah botol hijau menyala, Jiang Yi melepaskan Xiao Nu dan Tuan He. Ketika Jiang Xiao Nu melihat pemandangan di sekitarnya, dia sangat gembira. Tuan He diam-diam memburu monster laut dan menyiapkan makanan panas. Siapkan berkemah untuk malam itu. Tuan, tempat ini indah sekali. Pulau ini subur dengan pepohonan hijau, dan deburan ombak menghantam pantai, memunculkan ombak. Malam semakin gelap di kejauhan, bulan yang cerah terbit, menyinari air laut, dan angin laut yang asin bertiup perlahan. Jiang Xiaonu hampir mabuk. Haha, Jiang Yi berjalan bersama Jiang Xiaonu di pantai, memegang tangannya dan berkata, ketika kita up di masa depan, bagaimana kalau kita menemukan pulau tak berpenghuni untuk ditinggali dalam pengasingan? Oke. Jiang Xiaonu mata besar berubah menjadi bulan sabit. Dia tiba-tiba melepaskan tangan Jiang Yi, melepas sepatunya dan berlari dengan gembira di pantai. Ombak menerpa dia dan dia buru-buru berjalan kembali, menghujani tanah seperti lonceng perak tawa. Jiang Yi berdiri di samping, diam-diam menyaksikan Jiang Xiaonu bermain dengan senyum tipis di wajahnya. Dia sangat menikmati kehidupan Ning Yi ini, tetapi selalu ada begitu banyak orang yang mencoba menghancurkan hidupnya, jadi dia harus mengangkat pedang di tangannya, untuk bertarung dan bertarung. Tuan Yi. Setengah jam kemudian, Tuan He mendirikan 3 tenda dan memanggang beberapa ikan di laut. Jiang Yi menarik Jiang Xiaonu dan mereka bertiga menikmati makanan lesat. Jiang Xiaonu mengikuti Jiang Yi keluar untuk pertama kalinya. Dia sangat bahagia dan terus tersenyum di wajah kecilnya yang lembut. Tuan Yi, kalian sedang mengobrol, saya akan berlatih dulu. Tuan He makan sedikit dengan santai dan masuk ke dalam tenda. Jiang Yi jarang bebas dan berhenti berlatih. Dia mengobrol dengan budak itu, memandangi bintang-bintang, dan meniup angin laut yang sangat menyenangkan. Saat itu agak dingin di malam hari, jadi Jiang Yi menepuk kepala Jiang Xiaonu dan memberi isyarat padanya untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Jiang Xiaonu mengangguk patuh, dan Jiang Yi kembali ke tendanya dan segera tertidur dengan tenang. Binatang Yazen tidak jauh, karena berada di dekatnya, tidak perlu takut akan serangan monster laut dengan binatang sekuat itu. Sashasha. Setengah jam kemudian, Jiang Yi tiba-tiba terbangun oleh suara kecil. Dia melihat sosok mungil menyelinap masuk seperti kucing musang, dan segera tersenyum pahit budak kecil, kenapa kamu tidak tidur dan datang kepadaku tengah malam? Tuan, saya sedikit takut. Jiang Xiaonu memandang Jiang Yi dengan takut-takut dan menyedihkan. Jiang Yi menghela nafas sedikit dan berkata, dengan Raja Iblis di sampingmu, tidak ada monster atau monster laut berani mendekat, anak kecil. Jangan takut, budak, tidurlah dengan tenang. Hei, Jiang Xiaonu tiba-tiba naik ke tempat tidur Jiang Yi seperti seekor loah, memeluk Jiang Yi ke samping, dan bertanya dengan menyedihkan, Tuan, bolehkah aku tidur denganmu? Jiang Yi sangat malu dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Xiaonu,
kamu sudah besar sekarang. Kamu tidak bisa tidur dengan tuan muda. Anda akan menikah nanti. Akan buruk bagi reputasi Anda jika berita ini menyebar. Menikah. Jiang Xiaonu tiba-tiba mengangkat kepalanya, air mata berkilauan di matanya yang indah, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dia menatap Jiang Yi dengan air mata berlinang dan berkata, Tuan, jangan terlalu picik. Apakah Anda seorang budak? Saya tahu Tuan muda tidak akan menginginkan seorang budak jika dia memiliki saudara perempuan Ruoxue. Ketika Jiang Xiaonu menangis, Jiang Yi panik. Dia duduk dan menyeka air mata Jiang Xiaonu, lalu berkata Xiaonu, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin Tuan muda tidak menginginkannya? Kamu, Xiaonu, dengarkan, dalam hatiku, kamu sama sekali bukan pelayanku, tapi saudara perempuanku. Adikku, apakah kamu mengerti? Kakak, jejak kesedihan melintas di mata Jiang Xiaonu, dan kemudian dia tiba-tiba memeluknya. Zumi Jiang Yi berkata tidak, tidak. Tuan, saya tidak ingin menjadi saudara perempuan Anda, saya ingin menjadi pembantu Anda. Ketika wanita itu mengadopsi budak itu, dia meminta saya untuk menjadi pembantu Anda seumur hidup. Saya tidak ingin menjadi saudara perempuan Anda. Baiklah, Jiang Yi terdiam, apakah lebih baik menjadi pelayan daripada menjadi saudara perempuan? Logika macam apa ini? Namun, melihat budak kecil itu semakin sedih saat dia menangis, dia tidak berani berkata lebih banyak, dia hanya bisa menepuk punggungnya dan menghiburnya. Oke, aku tidak akan menjadi saudara perempuan, tapi seorang pelayan, itu saja. Tuan setuju? Mari kita tidur bersama malam ini. Jangan menangis, oke. Saya tahu Tuan muda adalah yang terbaik. Xiaonu menangis dan tertawa, memeluk Jiang Yi erat-erat, dan tertidur segera manis. Jiang Yi tidak bisa tidur sekarang. Meskipun Jiang Xiaonu terlihat mungil, dia hanya sedikit lebih muda darinya. Dia sudah tumbuh sekarang, dan dadanya sekarang semakin kecil. Dia memeluknya erat sekarang, dengan Bao Lei di dadanya. Dia memeluknya lebih erat lagi, dengan kaki ramping bertumpu pada pahanya, seperti gurita. Udara anggrek dihembuskan dari lubang hidungnya dan menggelitik lehernya, namun dia tidak berani bergerak. Setelah disiksa sampai tengah malam, Jiang Yi tertidur lelap. Keesokan harinya, Jiang Xiaonu bangun pagi dan bangun dengan tenang. Jiang Yi bangun, tetapi berpura-pura terus tidur. Tanpa diduga, Jiang Xiaonu berjalan ke pintu tenda dan tiba-tiba berbalik. Dia duduk di sebelah Jiang Yi dan memperhatikan sebentar. Dia membungkuk dan mencium bibir Jiang Yi dengan lembut, lalu mundur seperti kilat, dan bergumam pelan, budak kecil ini tidak akan menjadi saudara perempuan Tuan muda. Budak kecil itu akan menjadi pelayan Tuan muda dan melayani Tuan muda sepanjang hidupnya. Budak kecil itu buru-buru keluar dengan wajah merah, tetapi Jiang Yi terkejut. Dia akhirnya mengerti itu Jiang Xiaonu dia sedang memikirkannya, tetapi hatinya terasa pahit, dia tidak memikirkannya sama sekali sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak dapat menerimanya sejenak. Terima Jiang Xiaonu. Su Ruoxue mungkin tidak akan keberatan, tapi Jiang Yi selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Masalahnya adalah Jiang Xiaonu bahkan lebih keras kepala dari dia. Dia adalah satu-satunya tuan muda di hatinya. Jika dia tidak menginginkannya, kemungkinan besar Jiang Xiaonu akan bunuh diri. Setelah berpikir liar beberapa saat, Jiang Yi masih tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan He sudah bangun di luar dan menyiapkan sarapan, dan dia tidak mampu membelinya. Budak kecil itu juga bangun, Jiang Yi berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi dia melirik Jiang Yi dari waktu ke waktu, wajah kecilnya memerah, dan itu sangat lucu. Setelah makan dan minum, Jiang Yi memasukkan keduanya ke dalam botol hijau. Dia memberi Helao cincin Yuan Dewa kuno. Dia menyiapkan banyak hal di kota Xiaoyu, termasuk makanan kering, air, tenda, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tapi dia tidak khawatir. Mereka berdua akan mati kelaparan di dalam. Binatang itu bergegas, dan Jiang Yi duduk bersila untuk berlatih. Waktu mengalir seperti air, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Mereka tidak jauh dari Pulau Starfall, dan diperkirakan mereka akan tiba paling lama dalam 2 hari. Jiang Yi memutuskan untuk beristirahat 1 malam lagi. Kali ini dia mengajak Jiang Xiaonu keluar untuk bermain. Dia tidak bisa membiarkannya tetap di hijau, botol sepanjang waktu, kan? Setelah terbang agak jauh menuju laut dalam, jelas ada aura monster laut di dekatnya, tapi untungnya tidak terlalu kuat. Setelah Jiang Yi memilih pulau untuk dituju, binatang Yazen mulai mencari monster laut untuk dimakan tanpa perintah Jiang Yi, begitu kuatnya sehingga bisa langsung menyerap energi langit dan bumi untuk mengisi kembali energinya tanpa makan. Namun, setelah terjebak di area terlarang Dewa Penyihir selama bertahun-tahun, tentu saja ia ingin menghajarnya jika ada kesempatan untuk keluar. Jiang Yi menemani Jiang Xiaonu berkeliling pulau, dan kemudian kembali ke tenda. Jiang Xiaonu sendiri kali ini tidak perlu mengatakan apa-apa, Jiang Yi membiarkannya masuk ke tendanya, dan kemudian manik roh api menyala, dan cantik jas hujan muncul di tangannya, dan dia tersenyum dan berkata, Xiaonu, ini adalah harta karun yang kudapat.
Aku selalu melupakannya. Sekarang aku memberikannya padamu. Cepat pakai. Ah, cantik sekali. Xiao Nu melihatnya. Matanya berbinar, dan dia tidak bisa melepasnya setelah mengambil jas hujan. Dia segera memakainya di tubuhnya, dan tiba-tiba dia sama mempesona seperti seorang putri kecil. Jas hujan ini terbuat dari bulu yang indah, yang dapat memancarkan cahaya redup. Fitur wajah Jiang Xiaonu awalnya sangat halus. Dia kekurangan gizi ketika berada di kota Tianyu, sehingga dia memiliki kulit pucat dan kulit tipis. Dalam 2 tahun terakhir, dia tidak kekurangan makanan dan pakaian, tubuhnya juga melambat, tumbuh perlahan, dan sekarang memakai jas hujan yang indah, dia terlihat semakin cantik dan cantik. Cantik, Jiang Yi memujinya dengan tulus, namun segera menjadi khawatir lagi. Jas hujan ini adalah senjata pertahanan dan dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Masalahnya adalah Jiang Xiaonu tidak memiliki kekuatan Yuan, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Jika tidak bisa dimurnikan, kekuatan harta karun ini akan sangat berkurang. Jiang Xiaonu tidak memikirkan apapun dan tidak ingin melepas pakaiannya. Ini adalah hadiah paling berharga yang diberikan Jiang Yi padanya. Jiang Yi memikirkannya sebentar dan kemudian mengabaikannya. Jiang Xiaonu tidak akan terluka selama dia ada. Bas. Pada saat ini, Jiang Yi tiba-tiba merasakan guncangan di jiwanya. Dia segera duduk bersila dan melihat ke dalam. Dia menemukan ada sesuatu yang aneh di jiwanya. Jiwa adalah fondasi manusia. Di sana tidak ada ruang untuk masalah apapun, jadi dia segera menyelidikinya. Ah, kenapa jiwaku berubah? Melihat ke dalam, Jiang Yi ketakutan sampai hampir kehilangan akal, karena cahaya keemasan jiwanya melonjak pada saat ini, dan itu sebenarnya perlahan berubah. Hei, energi daun ivy hijau benar-benar hilang. Mungkinkah jiwa telah menyerap semua energi dan mencapai batas dan maju seperti Yuan Li yang terkondensasi di Sifu? Dia menemukan masalah. Energi Qian jiwa di luar benar-benar lenyap. Dia telah memurnikan daun ivy hijau selama beberapa waktu, dan semuanya seharusnya sudah terserap sekarang. Apakah jiwa begitu kuat sehingga bisa bermutasi? Jiang Yi terkejut, tetapi tidak ada rasa bahaya di kedalaman pikirannya, juga tidak ada gejala rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dia hanya bisa menahan napas dan menunggu. Jiwa transformasi selesai. Jiwa yang semula berwarna putih, masih seperti bola pasta, pada saat ini jiwa semakin mengecil, dan juga mengembun menjadi bentuk pedang. Bas. Pada saat ini, mutiara roh api juga menyala, dan sedikit energi secara otomatis memasuki tubuh Jiang Yi dan bergegas menuju jiwanya. Setelah energi ini memasuki jiwa, seluruh jiwa tiba-tiba melonjak dengan cahaya keemasan lagi, dan pedang telah terbentuk sempurna. Setelah Jiang Yi melihat ke dalam, dia sangat terkejut. Karena jiwanya sebenarnya terkondensasi menjadi pedang merah menyala, pedang yang persis sama dengan pedang naga api, tapi jauh lebih kecil. Pedang jiwa ini melayang dengan tenang di pikiranku, cahaya keemasan di atasnya perlahan memudar, tapi masih ada pancaran cahaya yang mengalir di sekitarnya, seperti pedang yang tiada taraf. Yah, Jiang Yi tiba-tiba merasa dunia berbeda saat ini. Dia benar-benar bisa merasakan segala sesuatu di dekatnya tanpa membuka matanya. Dia bisa melihat Jiang Xiaonu menatapnya dengan gugup, dia bisa melihat angin laut bertiup lembut di luar, dan dia bisa melihat Tuan He duduk bersila. Anda bisa berlatih di tenda, dan kamu bisa melihat binatang Yaju tidur nyenyak di tanah tidak jauh. Hah, Tuan He di luar tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling seperti kilat. Segera ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya, dan dia bergegas keluar dari tenda dan bergegas menuju Jiang Yi. Binatang buas di kejauhan juga terkejut, tetapi ia hanya membuka matanya dan melirik ke sini, dan terus tidur dengan tenang tanpa memperhatikan. Ini. Mata Jiang Yi juga terbuka pada saat ini. Cahaya di matanya melonjak begitu tinggi sehingga Jiang Xiaonu tidak berani melihat secara langsung. Selain itu, sebenarnya ada 2 pedang yang menjulang jauh di matanya. Itu sangat ajaib. Tuan Yi, Anda benar-benar memiliki kesadaran ilahi. Seruan Tuan He terdengar. Jiang Yi berdiri dan berjalan keluar dengan terkejut. Dia bertanya dengan terkejut di wajahnya apakah ini kesadaran ilahi. Bagaimana mungkin? Kesadaran ilahi. Ini adalah kekuatan magis yang sangat kuat, kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di alam Vajra. Kesadaran ilahi dapat mendeteksi situasi tanpa terlihat, dapat menembus dinding batu di tanah, dan mendeteksi semua situasi dalam radius 10.000 kaki, yang merupakan kemampuan yang sangat kuat. Masalahnya di sini, Jiang Yi belum mencapai kondisi Vajra, mengapa dia memiliki kesadaran spiritual. Yaizu Beast. Jiang Yi teringat tatapan acuh tak acuh di mata Yaizen Beast tadi, terbang ke arahnya, bergegas ke sisinya dan bertanya Raja Iblis, mengapa jiwaku bermutasi? Apakah aku memiliki kesadaran ilahi? Huff. Raja Iblis mendengus pelan dan berkata dengan suara teredam. Iris hijau yang kamu sempurnakan adalah salah satu harta jiwa yang paling berharga. Ini bukan dari benua Tianxing. Benda ini lebih kuat dari harta jiwa manapun di daratan. Beberapa kali, kalau tidak,
bagaimana kamu bisa menyerapnya selama lebih dari sebulan? Hah? Jiang Yi tidak menyangka bahwa daun ivy hijau ini begitu mengagumkan sehingga secara langsung dapat meningkatkan jiwanya ke tingkat yang sebanding dengan prajurit alam Fajra. Bukankah itu dari benua Tianxing? Mata Jiang Yi berbinar ketika dia memikirkan kata-kata ini, dan dia bertanya berulang kali Raja Iblis, apakah kamu dan Dewa Penyihir telah meninggalkan benua Tianxing? Benua seperti itu? Saya tidak tahu. Binatang itu memutar matanya dan berkata dengan suara yang membosankan tuanku dan saya hanya berjalan mengelilingi daratan dan tidak berani pergi terlalu jauh. Ada terlalu banyak laut yang kuat monster di laut dalam. Bahkan dengan kami, aku bahkan tidak berani masuk, tapi aku baru saja menemukan beberapa reruntuhan kuno di dekatnya dan mendapatkan beberapa harta karun. Sial, Jiang Yi dan Tuan He saling berpandangan, dan mereka berdua saling memandang. Dewa Penyihir telah menerobos ke alam Dewa Surgawi saat itu. Tetapi dunia luar tidak mengetahuinya. Dia hanya ingin mengejar alam yang lebih kuat dan tidak memiliki niat untuk menyatukan daratan. Kalau tidak, daratannya akan diberi nama Yun. Orang terkuat di alam Raja Surgawi dan Raja Iblis Puncak tidak berani menjelajah ke laut dalam, jadi seberapa kuat monster laut di laut dalam? Apakah ada banyak kaisar iblis di laut dalam? Jiang Yi diam-diam curiga, dan hendak bertanya kepada Raja Iblis tentang beberapa hal di laut dalam. Tanpa diduga, Raja Iblis tiba-tiba berdiri, aura seluruh tubuhnya naik dengan keras, dan matanya dipenuhi rasa dingin, menatap lurus ke laut di sebelah timur, dia tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hah? Jiang Yi dan Tuan He melihat ke arah Raja Iblis, tetapi melihat segala sesuatu di laut tenang dan tidak ada yang terjadi. Sebelum mereka berdua sempat bertanya, Raja Iblis Sen meraung kalian lari. Ada banyak monster laut yang datang. Ada 2 atau 3 Raja Iblis di antara mereka. Aku akan pergi dan melawan mereka sebentar, dan kamu bisa segera kabur ke arah Pulau Starfall. Seren, Raja Iblis. Jiang Yi dan Tuan He menyipitkan mata, keduanya kaget. Ini belum laut dalam. Bahkan jika ada monster laut, mereka paling banyak berada di level ketiga. Kenapa ada begitu banyak Raja Iblis bersama mereka? Sejumlah besar monster laut datang. Seseorang dengan sengaja menarik monster laut ini. Cahaya dingin melintas di mata Jiang Yi. Ratu Iblis berkata bahwa sekelompok orang mungkin bertingkah aneh. Kelompok orang ini tidak berani datang secara terbuka dan diam-diam menarik sekelompok monster laut. Jiang Yi sementara yang lain memisahkan kepala mereka, Ratu Iblis dan Sui Yulan tidak bisa berkata apa-apa. Fiuh. Terlepas dari apakah seseorang merencanakannya atau tidak, Jiang Yi tidak berani tinggal terlalu lama. Dia bergegas menuju Jiang Xiaonu seperti seekor citah. Botol hijau menyala dan membawanya masuk. Pada saat yang sama, dia berbalik dan membawa Tuan He kembali. Setelah masuk, dia segera berteleportasi menuju Pulau Starfall. Aishan, aura binatang Yazen telah sepenuhnya dilepaskan. Tubuhnya yang besar terangkat ke udara dan melayang di atas pulau. Ia terus menyeringai dan mengaum, seolah-olah memperingatkan musuh yang menyerang. Bas! Tubuh Jiang Yi berkilauan dengan cahaya putih, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan detik berikutnya dia muncul ribuan kaki jauhnya. Dia memandang pulau di kejauhan dengan sedikit keheranan. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana jiwanya menjadi begitu kuat melalui kemajuan dan jarak teleportasi meningkat. Jiang Yunhai mengatakan bahwa ibunya dapat berteleportasi puluhan ribu kaki di luar. Gugu, dong dong, kakak, suara aneh tiba-tiba terdengar di bawah laut di sebelah timur. Jiang Yi menyapu ke sana, merasa ngeri. Air laut di timur melonjak dengan hebat, dan tak lama kemudian air laut diaduk menjadi ribuan gelombang, binatang buas besar ditembakkan satu demi satu, dan kekuatan binatang buas yang menakutkan menyelimuti radius 100 mil. Ada awan di langit malam ini, menghalangi cahaya bulan, sehingga monster laut ini dapat melihat secara samar-samar, tetapi mata mereka dengan cahaya dingin sangat mencolok, membuat Jiang Yi merasa sedingin dia jatuh ke dalam gudang es. Lari! Jiang Yi tidak lagi ragu-ragu, melihat binatang melati itu menyerbu menuju sekelompok monster laut yang padat tanpa terlihat akhir. Dia merasakan 2 aura kuat di antara kelompok monster laut, tentu saja, mereka pasti berada di level Raja Monster, dan dia berteleportasi ke arah utara tanpa melihat ke belakang. Aduh, kakak, pertarungan antara binatang dan kelompok monster laut segera dimulai, meskipun Jiang Yi tidak berani melihat, dia terus-menerus bisa mendengar ledakan dahsyat di sana, auman binatang. Dan monster laut lainnya, dan suara air laut diaduk oleh gelombang ribuan kaki dan kemudian jatuh dengan deras, suara benturan dan aura menakutkan datang dari sana, membuat Jiang Yi berteleportasi sedikit lebih cepat. Ho! Jiang Yi melarikan diri puluhan ribu kaki berturut-turut, dan tidak bisa lagi mendengar gerakan di sana. Tidak ada monster laut yang mengejar di belakangnya, yang membuatnya sedikit lega. Dia berhenti di sebuah pulau kecil dan melihat ke arah pertempuran dengan wajah khawatir. Binatang Jiazu sangat kuat, tetapi ada 2 Raja Iblis di sisi lain. Bisakah binatang Jiazu melarikan diri dari pengepungan? Dia tidak cukup kuat untuk melawan Raja Iblis,
jadi dia tidak mati dengan bodohnya. Dia hanya bingung, haruskah dia menunggu Yazen Beast di sini, atau berteleportasi ke Pulau Starfall dan menunggu Raja Iblis datang kepadanya. Detik berikutnya, Jiang Yi tidak perlu memikirkannya. Permukaan laut di timur tiba-tiba melonjak, lalu banyak hewan laut terbang keluar dan bergegas menuju Jiang Yi dengan ganas, salah satunya bersisik hitam dan tampak seperti singa laut, ia memiliki aura yang menakutkan dan jelas merupakan Raja Iblis. Melarikan diri, ekspresi Jiang Yi berubah seketika, cahaya putih menyinari tubuhnya, dan dia berteleportasi terus-menerus dengan putus asa. Dia tahu betul bahwa jika Raja Iblis mendekatinya, dia pasti akan mati atau tidak. Raja monster laut memiliki mata pembunuh di matanya yang dingin. Ketika dia melihat Jiang Yi berteleportasi, dia segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung liar. Dua sayap hitam benar-benar muncul di punggungnya dan berubah menjadi sambaran petir hitam menuju Jiang Yi. Ayo, kecepatannya menakutkan. Jarak teleportasi Jiang Yi telah meningkat 10 kali lipat, sekarang dengan teleportasi terus-menerus, kecepatannya pasti sebanding dengan prajurit alam Vajra. Tapi kecepatan Raja Sirene jelas 1 poin lebih cepat dari Jiang Yi, jika binatang Yaman tidak kembali, Jiang Yi pasti akan dikejar oleh Raja Iblis dengan sebatang dupa, dan kemudian dibunuh tanpa ampun. 380.